Cerita dimulai dengan menampilkan seorang necromancer yang sedang bertempur dengan pahlawan. Dia mengeluarkan banyak summonnya. Di sisi lain, seorang pahlawan yang bertempur dengan necromancer tersebut. Dia mencoba menghentikannya untuk menghancurkan benua dengan bentrokan yang sangat besar. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang pria yang duduk sambil meminum minumannya. Pria itu bilang kalau pertarungan kedua orang tadi hanyalah sebuah permainan. Dan dia adalah orang yang menonton mereka. Tapi bagaimanapun juga, mereka berdua adalah satu orang, yaitu si gelandangan ini. Keesokan paginya, seorang petugas datang untuk mengunjungi protagonis, Han Sung Hyun, mengumumkan bahwa dia dari Departemen Investigasi Khusus Biro Manajemen Kemampuan. Han Sung, yang terlihat seolah-olah tidak melihat sinar matahari selama berminggu-minggu, memberikan tatapan ragu kepada penyelidik tersebut. Penyidik itu mengkonfirmasi identitas Han Sung dan memberitahunya bahwa dia harus melapor ke biro jika dia terbangun dengan kemampuan apapun. Setelah itu, penyelidik pergi dan Han Sung mengungkapkan bahwa dia telah bertemu dengan orang luar setelah setengah tahun, yang berarti dia tidak perlu membuka pintu depannya selama 6 bulan ke depan. Dia memberikan tatapan kesal, menyadari bahwa makanan ringan di kulkas sudah kedaluarsa karena dia tidak belanja atau keluar selama 2 tahun. Han Sung mengakui bahwa orang-orang mungkin akan menganggapnya menyedihkan atau lemah, namun dia percaya bahwa dia hanyalah korban dari dunia terkutuk ini. Saat itu, berita mendadak muncul di TV melaporkan kebakaran di kompleks perbelanjaan yang disebabkan oleh seseorang yang terbangun. Terbangun adalah istilah untuk orang-orang yang tiba-tiba mewarisi kekuatan misterius yang dikenal sebagai kemampuan. Begitu seseorang terbangun, mereka akan dipindahkan secara paksa ke dunia lain dalam waktu 24 jam. Namun, jika mereka memenuhi syarat tertentu, mereka bisa kembali ke bumi, meskipun hanya sedikit yang berhasil bertahan dan kembali, seperti pria yang terbangun dan membakar kompleks tersebut. Banyak yang terbangun melakukan kejahatan sebelum dipindahkan ke dunia lain. 2 tahun lalu, dalam insiden serupa, Han Sung kehilangan kakinya sebagai korban. Meskipun begitu, dia tidak menyerah dan mencoba segalanya untuk menyembuhkan kakinya, namun setiap usaha sia-sia dan Han Sung akhirnya menyerah, tidak ingin berjuang keras ketika tidak ada hasil. Sekarang, Han Sung sangat ketakutan sampai-sampai dia nggak berani keluar dari pintunya, bertanya-tanya apakah segalanya akan berbeda kalau dia lebih berani. Seandainya saja dia bisa mengumpulkan kekuatan untuk meninggalkan kamarnya dan pergi kemanapun. Tiba-tiba, muncul antarmuka sistem di depan Han Sung, membuatnya terkejut saat dia mulai terbangun dengan kemampuan unik. Melihat dirinya sendiri yang akan terbangun, Han Sung benar-benar bingung. Kemampuan unik yang dia bangunkan adalah avatar, dan sekarang setelah dia terbangun, hitungan mundur untuk dipindahkan ke dunia lain dimulai. Tinggal 24 jam lagi. Han Sung masih terkejut, bertanya-tanya kenapa dia terbangun tiba-tiba tanpa peringatan. Peringatan sistem memberitahu Han Sung bahwa jika dia tidak masuk ke zona transfer dalam batas waktu, dia akan terpaksa dipindahkan. Dalam kepanikan, dia berusaha menyiapkan diri, berteriak frustasi, dan mengacak-acak laci, mengingat bahwa sekali dipindahkan, biasanya butuh waktu setahun untuk kembali ke bumi dengan waktu bergerak 10 kali lebih lambat di dunia lain. Ini berarti Han Sung harus bertahan di dunia itu setidaknya selama 10 tahun, sesuatu yang dia tidak yakin bisa dia lakukan. Dengan hanya tersisa 3 menit sebelum transfer, Han Sung sudah berpakaian rapi dan siap untuk perjalanan, jantungnya berdebar-debar, penuh antisipasi. Dengan cemas, dia menggerakkan kakinya menuju zona transfer, tapi cepat-cepat menariknya kembali, tertekan oleh kecemasan karena dia bahkan belum pernah keluar selama bertahun-tahun. Selain itu, tanpa kekuatan atau kemampuan apapun, dia tahu peluangnya untuk bertahan hidup di dunia lain sangat tipis, yang membuatnya semakin takut. Tiba-tiba, dia ingat sesuatu, dia sekarang punya kekuatan, kan? Bukankah dia baru saja terbangun? Bertekad untuk mencari tahu apa kemampuannya, Han Sung berteriak memerintahkan kemampuannya yang avatar untuk aktif. Saat itu juga, salinan dirinya muncul di depannya. Melihat dirinya berdiri di sana, Han Sung terkejut. Dia merasakan nyeri tajam di matanya dan tiba-tiba dia bisa melihat 2 versi dari wajahnya sendiri. Menyadari sesuatu, Han Sung membelakangi klonnya dan mereka berdiri punggung ke punggung. Sekarang dia memastikan bahwa dia benar-benar berbagi penglihatan dengan avatar. Dia mulai merasa pusing, menyadari bahwa menggerakkan 2 tubuh secara terpisah sambil mengendalikan keduanya sekaligus sangat sulit. Mungkin aja itu nggak mungkin. Tiba-tiba sistem mengeluarkan peringatan bahwa hanya ada 1 menit tersisa sampai transfer. Han Sung merasa kemampuan ini nggak ada gunanya, dan karena dia udah merasa nggak berguna sebelumnya, ini cuma bikin dia merasa lebih putus asa. Dia bertanya-tanya apakah ada orang lain yang bisa pergi menggantikan dia ke dunia lain. Sambil menatap avatarnya, Han Sung dapat ide. Memang ada orang lain yang bisa menggantikan dia. Jadi,
Hansung menginstruksikan avatarnya untuk melangkah ke zona transfer dan sistem memulai transfer. Hansung menutup matanya, berdoa agar rencananya berhasil. Secara ajaib, rencana itu berhasil dan sistem mengumumkan bahwa transfer telah dimulai. Hansung terkejut, tidak percaya bahwa itu benar-benar berhasil. Zona transfer mengenali avatar sebagai Hansung yang asli. Beberapa saat kemudian, avatar berhasil dipindahkan ke dimensi luar. Sesampainya di dunia lain, avatar mendapati dirinya berdiri di hutan lebat, terlihat agak bingung. Avatar mulai memeriksa tangannya dan sekelilingnya, namun Hansung segera menyadari bahwa avatar itu adalah dirinya di dunia lain, membuatnya terkejut. Sistem memberitahu Hansung bahwa dia bisa kembali ke bumi menggunakan opsi kembali di toko karma, di mana karma bisa dikumpulkan. Namun karma Hansung saat ini adalah 0. Tiba-tiba, Hansung merasakan sakit tajam di matanya dan menyadari bahwa dia melihat dua lokasi sekaligus, mengonfirmasi bahwa dia tidak secara fisik berada di dunia lain, tetapi berbagi penglihatan dengan avatarnya. Penglihatan ganda ini membuatnya frustasi, dan dia berteriak sebelum membatalkan pemanggilan. Setelah itu, Hansung mendapati dirinya kembali di kamarnya dengan penglihatan ganda yang menghilang. Merasa mual, dia bergegas ke kamar mandi dan muntah ke toilet. Meskipun semuanya, Hansung merasa lega bisa menghindari krisis transfer dan mengangkat tangannya untuk memanggil kembali avatar. Avatar muncul tepat di depannya lagi, dan dia menyadari bahwa dia mungkin dalam masalah serius. Menatap avatar, Hansung bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan dengan kemampuan yang tampaknya tidak berguna ini ke depannya. Sistem mengucapkan selamat kepada Hansung karena berhasil kembali ke bumi tanpa menggunakan toko karma. Untuk ini, sistem memberikan hadiah berupa item spesial, gerbang transfer dimensi yang memungkinkan dia untuk bepergian ke lokasi yang pernah dikunjungi sekali dalam sehari. Selain itu, karmanya meningkat pesat, dan inilah bagaimana Hansung menjadi awakener yang kembali ke bumi dalam waktu tercepat. Saat ini, total karma yang didapat adalah 1,9 juta. Ini berarti, hanya untuk memanggil avatar, dia mendapatkan poin setara 10 tahun sekaligus. Karma dibayarkan berdasarkan dampak yang dimiliki seseorang di dunia lain, seperti perbuatan baik, perbuatan buruk, kerja keras, dan sebagainya. Karma yang terkumpul bisa digunakan untuk memperkuat keterampilan atau kembali ke bumi. Melihat banyaknya karma di saldonya, Hansung bertanya-tanya apakah ini kesalahan, khawatir pihak berwenang akan memintanya untuk mengembalikannya. Tapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak melakukan kesalahan dengan sengaja, dan karena dia di bumi, kepulangan itu tidak berarti. Jadi dia pergi ke toko dan melihat ada opsi status yang ditingkatkan. Saat mengklik opsi ini, muncul opsi lain, yaitu kekuatan pemulihan yang ditingkatkan dengan biaya 10.000 karma. Penasaran dengan apa itu, Hansung juga mengkliknya dan tiba-tiba merasakan sensasi aneh di kakinya. Dia menyadari bahwa cedera kakinya sedang pulih. 2 tahun lalu, ketika Hansung cedera, itu sangat mempengaruhi hidupnya. Bahkan dia sempat berpisah dengan keluarganya. Cedera itu adalah bekas luka yang mengurungnya di dalam kamar. Dan sekarang semuanya akan berubah karena sistem memberitahunya bahwa kekuatannya telah melampaui level standar. Karena itu, Hansung mendapatkan keterampilan baru, Super Recovery. Malam itu, Hansung memanfaatkan sepenuhnya kakinya yang sudah pulih dan kini semakin kuat untuk berolahraga, sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya. Kini lebih ceria, dia mencatat bahwa masih ada banyak karma yang tersisa. Jadi dia menjelajahi toko dan melihat opsi keterampilan yang ditingkatkan seharga 300.000 karma. Sedikit bersemangat, dia mengkliknya, menantikan apa yang bisa dia lakukan jika dia meningkatkan avatarnya. Setelah itu, dia memanggil avatar dan memeriksanya. Kali ini, avatar memuji Hansung, seolah-olah itu adalah orang yang berbeda, menyadari bahwa kesadarannya telah terbelah menjadi 2. Hansung merasakan lonjakan kebahagiaan, sekarang bisa bergerak bebas tanpa berbagi penglihatan dengan avatar. Selain itu, Hansung juga mendapatkan keterampilan baru, yaitu Mind Hub, yang memungkinkannya menyaring emosinya. Ini berarti dia tidak akan merasakan sakit dari perjalanan dimensi dan juga tidak akan merasakan sakit jika avatarnya terluka. Ini juga berarti Hansung sekarang bisa menjelajahi dunia lain dari kenyamanan kamarnya. Dia sekarang bisa mengendalikan avatarnya seolah-olah dia sedang bermain video game. Untuk membuatnya semakin absurd, Hansung sekarang punya 2 avatar, bukan 1. Sedikit bingung dengan ini, Hansung bertanya-tanya apakah avatarnya akan terus bertambah seiring dia tumbuh. Bagaimanapun, dia memutuskan untuk memberi nama berbeda pada avatarnya dan mulai berpikir dalam-dalam untuk mencari nama. Dia melihat cangkir kopi dan mendapatkan ide untuk menamai avatar pertamanya Hans, yang memiliki sifat individu Mana Affinity. Avatar satunya dia beri nama Heinz, yang memiliki sifat individu Durability. Melihat Mana Affinity dan Durability, Hansung berpikir kedua. Avatarnya adalah tawaran yang biasa-biasa saja. Setelah semuanya beres, Hansung memutuskan untuk memulai misi utama dan mengirim Hans ke dunia lain. Sementara itu,
Heinz mengambil kantong sampah yang sudah setahun dan pergi keluar untuk membuangnya. Ketika Hans terteleportasi, Heinz membuka pintu utama, menyebabkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Berbeda dari sebelumnya, Hansun sama sekali tidak merasa cemas, yang berarti keterampilan Mind Hub bekerja dengan baik. Hansung kemudian mengalihkan pikirannya ke Hans, yang pasti sudah tiba di dunia lain. Setelah terteleportasi, Hans mendapati dirinya berdiri di tengah hutan dan sudah malam di sana. Hans berharap tidak ada yang berbahaya yang akan menghampirinya di hutan yang tampak damai ini, tapi dengan horor, seekor panter hitam dengan mata yang bersinar muncul tepat di depannya, membuatnya terkejut. Panter itu melompat ke arah Hans dengan cakar besar dan tajamnya. Hans menarik pedangnya dan mengangkatnya tepat di depan wajahnya, sementara panter yang mengincar tenggorokannya menggigit keras pada pedang tersebut. Merasakan napas panter yang tidak sedap, Hans merasa jijik dan cepat-cepat mundur sedikit, lalu mengangkat pedangnya yang kini bersinar samar berkat injeksi mana. Dia kemudian mengayunkan pedangnya ke arah panter, menusuknya hingga mati seketika. Melihat pedangnya yang berlumuran darah, Hans berpikir bahwa dia masih lemah dan menyadari bahwa jika dia bertemu monster yang lebih kuat, dia akan dalam masalah besar. Saat itu, Hans melihat beberapa bangunan yang mirip rumah sedikit lebih jauh di sebelah kanan. Tampaknya itu adalah desa kecil yang terletak di tepi tebing. Begitu Hans tiba di desa, seorang lelaki tua botak bernama Malcolm, kepala desa, menyambutnya. Malcolm terlihat terkesan dengan Hans yang berhasil melewati hutan berbahaya ini di waktu yang larut. Sambil tertawa, Hans mengatakan bahwa dia penuh luka. Hans kemudian bertanya kepada Malcolm apakah dia bisa menginap di desa ini semalam. Malcolm setuju dan Hans merasa lega serta berterima kasih dengan tulus. Malcolm mengklaim bahwa dia belum pernah melihat orang seperti Hans sebelumnya dan bertanya apakah Hans berasal dari jauh. Hans menjawab bahwa dia tersesat setelah berkeliling. Malcolm senang melihat orang luar menawarkan untuk membelikan Hans minuman di kedai desa. Malam itu, dia terbaring telentang di tempat tidur. Hans merenungkan ruangan kosong yang disediakan Malcolm dan setuju bahwa penduduk desa sangat baik hati. Menguap keras, dia merasa sangat lelah, meskipun hari itu menyenangkan dan akhirnya tertidur, tidak menyadari ada seseorang yang berdiri di sudut ruangan mengawasinya. Sementara itu, di bumi, Hansung mengangkat gelas merayakan kehidupan barunya setelah mandi dan makan ayam. Sambil berbalik, dia merasa sedikit bersalah terhadap Heinz, meskipun Heinz sedang berlatih untuk memanfaatkan keterampilan daya tahannya. Hansung masih ragu kapan dia akan mengirim Heinz pergi, sementara klon-klonnya bekerja keras. Hansung memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di dunia ini dan seperti apa dunia lainnya, seolah-olah Hansung sedang bermain peran dari seorang panglima yang sempurna. Tiba-tiba dia merasakan perasaan aneh dan menakutkan. Saat itu, sistem memberitahu Hansung bahwa avatarnya telah mati dan semua sifat serta data yang terkumpul dari avatar akan diriset. Begitu tahu bahwa Hans sudah mati, Hansung merasa bingung dan terkejut. Tempat terakhir di mana Hans terlihat hidup adalah di desa, dan dia mati di sana. Ini berarti, kepala desa yang tua pasti ada di balik semua ini. Hansung bertanya-tanya, apakah minuman yang diberikan kepada Hans sudah diracuni? Hansung mengakui bahwa dia terlalu santai di tempat yang asing dan mulai merasakan sakit kepala yang membantunya terhubung kembali dengan Hans. Sementara itu, di dunia lain, kepala desa Malcolm sedang berbicara dengan seorang pria lain, mengatakan bahwa dia pikir Hans akan berguna, tapi ternyata biasa saja. Malcolm mengklaim bahwa dia berharap Hans berbakat karena dia bisa melewati hutan sendirian. Kedua pria itu melihat ke arah Hans, tetapi dia tidak lagi seperti dirinya. Sekarang dia telah berubah menjadi kerangka. Saat Hans bangun, Hansung di bumi juga menyadari bahwa tangannya telah berubah menjadi kerangka. Sistem mengumumkan bahwa ras Hans sekarang telah berubah menjadi undead dan dia telah mendapatkan kemampuan khusus bernama Decomposed Heart. Hans terkejut saat memproses fakta bahwa dia sekarang telah menjadi undead. Sistem menjelaskan bahwa Hans menjadi undead dan berkat Mind Hub, pikirannya tidak terkorupsi. Melihat sekeliling, Hans bertanya-tanya di mana dia dan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, dia melihat belasan kerangka lain berdiri di dekat dinding yang membuatnya ketakutan. Dia menyadari bahwa para bajingan itu mungkin sedang mengubah seluruh desa menjadi undead. Saat itu, seorang pria lain turun tangga ke dalam gudang tempat undead disimpan. Hans mengenalinya sebagai orang yang sama dari kedai kemarin. Ketika pria itu memasuki gudang, dia merenung tentang seberapa lama dia harus terjebak di daerah gunung terpencil ini. Dia kemudian melihat Hans yang duduk di lantai, punggung bersandar di dinding. Pria itu menyipitkan matanya kepada Hans, membuat Hans merasa gugup dan khawatir bahwa dia mungkin telah terdeteksi. Pria yang kesal itu bertanya, kenapa undead ini ada di tempat yang salah dan menunjuk ke depan, menyuruh Hans untuk pindah ke sana. Menyadari bahwa pria itu sebenarnya belum melihatnya bergerak, Hans merasa lega. Tapi tiba-tiba, kakinya mulai bergerak sendiri.
seolah-olah dikendalikan oleh pria itu. Meskipun dia bisa melawan, dia memutuskan lebih baik mengikuti. Pria itu mengeluh kenapa orang tua itu selalu menyuruhnya memeriksa undead ini dan menggerutu saat pergi, membanting pintu di belakangnya. Hans merasa kekuatan yang digunakan pria itu padanya terasa familiar. Hans yakin itu mirip dengan sifat mana affinity dan mencoba mengerti cara kerjanya. Dia kemudian bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan kekuatan yang sama untuk mengendalikan semua undead di ruang ini. Seminggu kemudian, di dalam ruangan gelap, Hans duduk bersila di atas beberapa kotak, melihat ke bawah pada undead lain yang duduk di bawahnya. Hans fokus, menatap dengan penuh perhatian pada undead itu, dan tiba-tiba matanya mulai bersinar dengan mana biru. Undead itu bangkit di depan Hans, dan melihat ini, dia merasakan kebahagiaan karena berhasil mengendalikan undead pertamanya. Tapi saat undead itu mulai menari, Hans berpikir dia melakukan pekerjaan yang canggung. Dia mencatat bahwa dia hanya bisa mengendalikan satu undead sekaligus dan bertanya-tanya apakah itu batas untuk skeleton elit. Tiba-tiba terkejut oleh suara desisan, Hans melihat ke bawah dan melihat seekor tikus merayap di antara kakinya. Dengan refleks cepat, dia menangkap tikus itu di antara jari-jari tulangnya, memegangnya dari ekornya. Dia mengenali bahwa ini adalah tikus yang sudah mengganggunya selama seminggu. Hans kesulitan menangkap tikus itu karena kecil dan cepat, tapi tiba-tiba dia mendapatkan ide. Mengangkat tangan satunya, Hans menggunakan sifat mana affinity, memutuskan untuk mengendalikan tikus itu. Tikus itu berteriak saat Hans mengalirkan mana ke dalamnya. Untuk sesaat, tikus itu tampak mati di tangan Hans dengan luka besar di dekat perutnya, tapi setelah beberapa saat, mata tikus itu mulai bersinar dan ia kembali hidup. Melihat ini, Hans sangat senang karena rencananya berhasil. Dia kemudian memberi nama tikus itu Alfred dan mengirimnya untuk memata-matai manusia dan mendengarkan percakapan mereka. Mengikuti perintah Hans, tikus itu menyelinap di sekitar tempat itu tanpa terdeteksi. Dari tadi yang memeriksa mayat hidup masih mengeluh dan mencaci maki kakek yang memberinya tugas. Si pria mulai membuka pintu dan Hans penasaran apa yang ada di dalamnya, memutuskan untuk mengikuti pria itu begitu pintu terbuka. Aura menakutkan keluar dengan begitu kuatnya, sampai-sampai Hansung merasakan merinding. Hans dengan cepat menarik tikusnya kembali, merasakan bahwa itu terlalu berbahaya untuk mendekat. Beberapa menit kemudian, Alfred mendengar pria itu berbicara dengan orang lain tentang kapan proses pematangan akan berakhir. Pria itu bilang dia merasa seolah-olah masa hidupnya tergerus setiap kali masuk ke ruangan itu, dan pria kedua meyakinkannya bahwa itu akan segera berakhir. Pria pertama menggerutu bahwa tidak adil bagi mereka untuk menjaga sisi ini juga, dan mereka juga telah memasang perangkap di setiap gedung, seolah-olah ada yang akan menyelinap masuk. Mendengar ini, Hans menyadari bahwa hal menyeramkan yang dia rasakan sebelumnya pasti adalah pecahan dari Immortal King. Dia bertanya-tanya kemana dia bisa mengirim tikus itu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, berpikir mungkin kepala desa tahu. Tiba-tiba, sebuah belati menusuk tikus itu dari arah yang tidak terduga. Darah mengalir dari Alfred saat sosok yang membunuhnya melangkah maju. Itu adalah kepala desa Malcolm yang mengklaim bahwa dia pikir itu orang lain, tetapi ternyata hanya seekor tikus. Saat berlutut untuk memeriksa tikus itu, Malcolm melihat bahwa itu adalah mayat hidup yang dipenuhi dengan mana gelap. Malcolm bertanya-tanya, apakah tikus ini berubah menjadi mayat hidup secara alami, karena hanya ada satu tempat di desa yang melimpah dengan mana gelap. Malcolm kemudian menghadapi kedua pria yang sedang mengobrol dan bertanya siapa yang bertanggung jawab menjaga gudang hari ini. Tikus Alfred sudah mati dan Hans bersumpah untuk membalas dendamnya. Hari itu, Jeffy menerobos masuk ke gudang, menendang pintu dengan marah dan berteriak kepada kakek tua karena menyalahkannya telah membiarkan seekor tikus keluar. Wajah Jeffy dipenuhi kemarahan, dia menunjuk ke mayat hidup yang terlihat dan memerintahkannya untuk berdiri dengan benar. Dia berjalan menuju mayat hidup itu, mengutuk dengan marah dan memukulnya keras di wajah. Saat mayat hidup itu jatuh ke tanah, Jeffy membungkuk, meraih rambutnya, mengangkat wajah mayat hidup itu, dan mencemooh, mengatakan bahwa ini adalah orang yang berani melawannya sebelumnya. Senyum jahat Jeffy mengejek undead untuk mengulangi apa yang diucapkannya dulu. Tapi dia tertawa karena tahu lidah makhluk itu sudah dicabut, jadi terasa kurang seru. Jeffy mendorong makhluk itu kembali ke tanah dan melangkah beberapa langkah ke depan, mengenang betapa menyenangkannya saat dia memburu setiap orang di desa. Undead yang tergeletak di tanah mulai menggerakkan tangannya, sementara Jeffy mendekati seorang undead perempuan yang dia bilang adalah istri undead yang ada di tanah. Tiba-tiba, undead itu bangkit dan melompat ke arah Jeffy dari belakang. Jeffy berteriak saat terjatuh ke tanah, memegang luka di lehernya tempat makhluk itu menggigitnya. Saat makhluk itu berjalan mendekat, Jeffy berusaha sekuat tenaga untuk memerintahkan agar berhenti dengan satu tangan menekan luka, sementara tangan lainnya siap menggunakan mantra.
Tapi sebelum dia sempat mengucapkan kata-kata, makhluk lain meraih dia dari belakang, membuatnya terdiam dan tak bisa bergerak. Jeffy melihat dengan horor saat setiap undead di gudang itu mendekatinya, mengakhiri hidupnya. Hans berdiri di ujung antrean dengan mata yang bersinar, menegaskan bahwa ini baru awal dari balas dendam para korban. Di luar pintu masuk desa, seorang pria berusaha meyakinkan para penjaga untuk membiarkannya masuk mengambil adiknya, tetapi mereka bilang semua orang sudah pergi. Pria itu bersikeras ingin bertemu kepala desa, sementara para penjaga menolak membiarkan orang luar masuk ke desa. Saat pria dan para penjaga berdebat, seseorang datang dan bertanya tentang keributan itu. Kepala desa Malcolm memperkenalkan dirinya kepada pria itu. Melihat kepala desa, pria itu menyapanya dan kepala desa bertanya siapa dia. Heinz tersenyum dan mengatakan dia sedang mencari saudara kembarnya, Hans, yang ada di desa ini. Memiliki dua tubuh sangat berguna dalam situasi seperti ini, karena Hans berhasil masuk ke ruangan yang berisi fragment of the Immortal King, sementara Heinz menjaga kepala desa tetap sibuk. Memandang pecahan Immortal King, Hans merasakan kekuatan luar biasa yang memancar darinya. Dia bertanya-tanya apakah pecahan itu menyerap energi gelap dari undead di sekitarnya, tapi mengabaikannya, meyakini bahwa itu bergetar untuk mengisi apa yang kurang. Undead lain di ruangan ini kelihatan jauh lebih kuat dibandingkan yang ada di gudang sebelumnya. Mungkin mereka disimpan di sana. Ini bikin Hans frustasi. Dia bilang orang nggak boleh pilih-pilih makanan sambil meraih pecahan itu dengan tangan kosong. Saat kekuatan gelap mulai memancar di sekelilingnya, Hans penasaran gimana ini bakal mempengaruhi dia. Pecahan itu memancarkan cahaya terang yang menyilaukan, melepaskan lebih banyak mana gelap. Sementara itu, di luar pintu masuk desa, Heinz terus meyakinkan para penjaga dan kepala desa bahwa Hans adalah kembaran dia. Heinz mengklaim bahwa karena mereka kembar, mereka selalu bisa merasakan keberadaan satu sama lain, tapi kepala desa merasa sulit untuk percaya. Tiba-tiba, kepala desa merasakan sesuatu dan berteriak bahwa ada yang salah dengan pecahan itu. Dia berubah menjadi monster mirip salamander dan bergegas kembali ke gudang sambil memerintahkan para penjaga untuk membunuh Heinz. Menyusul perintah kepala desa, para penjaga mengangkat tombak mereka ke arah Heinz, siap menyerang. Namun, mereka terkejut saat melihat Heinz menghilang tepat di depan mata mereka. Di saat yang sama, Hans merasakan banjir emosi negatif yang luar biasa masuk ke kepalanya tanpa henti. Dengan kedua tangan menekan kuat di kepalanya, Hans merasakan keputusasaan yang mendalam meskipun keterampilan main hub aktif. Dia bertanya-tanya apakah ada orang di dunia ini yang bisa bertahan dari emosi ini tanpa kehilangan kewarasan. Saat dia berteriak ketakutan, kepalanya begitu penuh dengan emosi negatif sehingga meledak, melepaskan mana gelap. Beberapa detik kemudian, sistem memberitahu Hans bahwa dia telah memenuhi syarat dan sedang berevolusi. Sekarang, Hans telah berevolusi menjadi penyihir immortal dan peringkatnya meningkat berkat kekuatan pecahan Immortal King. Dia juga mendapatkan keterampilan khusus baru, Evil Wisdom, yang memberinya pemahaman mutlak, bakat, dan sihir gelap. Sementara itu, seorang penjaga di luar gudang menggerutu, mencaci Jeffy karena membawanya ke dalam kekacauan ini. Saat itu, kepala desa menghubungi pria itu secara telepati, berteriak padanya. Terkejut, pria itu membalas dengan meyakinkan kepala desa bahwa tidak ada yang salah. Kepala desa menyuruh pria itu untuk memeriksa fragmen dan menghubungi Jeffy yang berteriak dari gudang mendesak Jeffy untuk cepat-cepat memeriksa fragmen itu. Namun Jeffy tidak menjawab, jadi pria itu menggenggam jeruji dan bertanya apakah Jeffy bisa mendengarnya. Melihat melalui pintu, pria itu melihat sosok gelap yang dikelilingi cahaya terang. Dia berteriak melalui jeruji, mengira itu Jeffy, dan bertanya mengapa dia tidak menjawab. Saat tangan undead muncul dari jeruji mencoba menangkap pria itu, dia menjadi bingung dan ketakutan. Pria itu mundur, mengeluarkan jeritan ketakutan. Hans dari dalam ruangan berbicara, bertanya kepada pria itu apakah cuacanya baik hari ini. Melihat kerangka berbicara, pria itu berpikir dia pasti sudah gila. Dengan ekspresi ketakutan dan jijik, dia mengangkat tangannya dan memanggil sihir gelap. Api muncul di atas telapak tangannya, lalu dia menembakkan api itu ke pintu sambil berteriak kepada undead untuk pergi. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan keras dan jatuh tepat di atas pria itu, mengejutkannya. Undead berhamburan keluar dari ruangan dan Hans juga keluar bersama mereka, berkata bahwa mengabaikan sapaan membuatnya sakit hati. Mengangkat tangannya, Hans menggunakan sihir gelap yang sebelumnya dipakai pria itu, mencatat bahwa berkat Evil Wisdom, dia bisa menggunakan sembarang mantra hanya dengan melihatnya. Ledakan besar mengguncang seluruh desa, dan pria-pria lain di luar menjadi siaga tinggi. Saat Hans memerintahkan undead lainnya untuk maju, dia kemudian memerintahkan undead untuk tidak membiarkan seorang pun di desa ini melarikan diri dan menyelesaikan mereka. Mengikuti perintah Hans, undead menyerbu ke depan, dan tiba-tiba ledakan besar terjadi di sisi lain desa. Ledakan itu mengirim salah satu undead terbang ke belakang, mendarat tepat di depan Hans, dan mengejutkannya.
Kepala desa yang baru saja menyebabkan ledakan itu menunjuk jari ke Hans, memberitahunya bahwa dia seharusnya sudah menjadi tengkorak elit sekarang dalam wujud aslinya. Kepala desa itu bertanya kepada Hans apa yang dia lakukan dengan fragmen Immortal King. Hans menunjuk bahwa sudah lama sekali dan bertanya kepada kepala desa apakah dia ingat dia. Hans menyatakan bahwa berkat kepala desa itu, dia kehilangan hatinya. Lalu Hans mengungkapkan fragmen yang diletakkan di mana seharusnya ada di hati. Dia mengklaim bahwa dia mengambil hati baru ini dari gudang. Melihat pecahan itu, kepala desa mencemaskan giginya dengan marah, menyatakan bahwa Hans telah menggabungkan pecahan itu dengan tubuh yang begitu rendah. Mengangkat tangannya ke langit dengan satu jari menunjuk ke atas, kepala desa mengutuk Hans untuk mati sambil menggunakan mantra gelap. Sebuah panah sihir hitam berbentuk petir meluncur ke arah Hans, menghantam lengan kirinya dan membuatnya patah. Saat lengan skeletonnya yang terputus jatuh di belakangnya, Hans bertanya kepada kepala desa, apakah dia tidak tahu bahwa tidak sopan menyerang saat seseorang sedang berbicara. Dengan matanya bersinar merah karena marah. Kepala desa berteriak agar Hans diam, mengklaim bahwa dia telah menghabiskan semua sumber daya yang dimilikinya selama setahun untuk proses pematangan ini, menembakkan lebih banyak mantra gelap ke arah Hans. Kepala desa bersikeras bahwa dia sangat dekat untuk menjadi yang terkuat dari semua orang yang sekarang telah hancur. Sihir gelap yang meluncur ke arah Hans menyatu dan berubah menjadi duri tajam besar yang diliputi mana gelap. Mengamati jenis sihir gelap ini, Hans berpikir bahwa ini seperti memberi pesona tingkat tinggi pada tongkat pemula. Namun, Hans dengan percaya diri menyatakan bahwa dia satu-satunya yang bisa membuat ini berhasil saat dia membatalkan serangan kepala desa. Melihat ini, kepala desa menyatakan bahwa dia sekarang akan menghancurkan tubuh Hans dan menggunakannya sebagai subjek uji coba sambil melepaskan mantra lain ke arahnya. Menghalau mantra ini juga, Hans mengutuk kepala desa karena mengumumkan nama keterampilan di akhir dan berharap agar dia mati, menyebutnya musuh Alfred. Mendengar nama Alfred, kepala desa bertanya, apakah itu seseorang yang dikenal Hans di desa ini? Tiba-tiba, serangan sihir gelap datang ke kepala desa dari belakang, tetapi dia melihatnya tepat waktu dan membelokkannya dengan memanggil perisai di saat terakhir. Dia menyadari bahwa Hans semakin terbiasa dengan sihir gelap, kemungkinan karena kekuatan pecahan itu. Memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi, dia bertekad untuk menghabisi Hans dengan mengangkat tangannya untuk menggunakan mantra gelap lainnya. Sementara itu, para penyihir gelap lainnya di desa itu sedang sibuk bertempur melawan pasukan mayat hidup, dan saat itu salah satu penyihir gelap mulai bersikap aneh. Yang lain bertanya ada apa dengannya. Satu persatu, jiwa penyihir gelap mulai diambil. Jiwa-jiwa itu bergabung membentuk sebuah mahkota yang diletakkan di atas kepala-kepala desa. Melihat ini, Hans bertanya kepada kepala desa, apakah dia memperkuat kekuatannya dengan mengorbankan jiwa penyihir gelap lainnya. Kepala desa mengaum bahwa Hans selamat berkat kekuatan fragmen itu dan menyatakan bahwa dia akan mati sekarang. Dia pun mulai mengucapkan mantra. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan mantra itu, sebuah serangan sihir gelap menghantamnya tepat di dekat jantungnya. Hans, yang baru saja melontarkan mantra, berkomentar bahwa dia hampir tertidur mendengarkan nama keterampilan itu, jadi dia memutuskan untuk menyelesaikannya. Mendekat ke kepala desa, Hans berterima kasih padanya karena telah mengajarinya sihir gelap dengan baik. Kepala desa menggeroh saat dia mulai berdarah dari mulut, tidak dapat percaya dia mati seperti ini. Akhirnya, dia jatuh ke tanah, mati, sambil melihat ke langit. Hans bertanya, apakah tikus itu sedang menonton karena balas dendamnya kini sudah lengkap. Dia kemudian mendoakan Alfred si tikus agar beristirahat dengan tenang. Sementara itu, sebuah istana besar terlihat damai di bawah cahaya bulan yang terang. Di dalam istana, di sebuah aula, seseorang sedang berlutut di depan patung besar, tampaknya sedang berdoa. Itu seorang wanita, dan dia menyatukan tangannya saat berdoa. Setelah beberapa saat, dia pergi menemui Uskup Martin dan memberitahunya bahwa dia sudah selesai berdoa. Dia adalah seorang saintes, namanya Riestar, dan dia bertanya kepada Uskup, apakah dia bisa pergi menghubungi yang lainnya. Riestar memberitahu Uskup bahwa dia telah mendeteksi tanda bangkitnya sang Immortal King dari barat, yang tampaknya mengejutkan Uskup itu. Dia berbalik dan setuju untuk segera mengadakan pertemuan sebelum pergi. Immortal King adalah orang yang pernah menenggelamkan benua dalam ketakutan ratusan tahun yang lalu. Tetapi kali ini Riestar sudah siap dan dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Melihat sisa-sisa pertempuran, Hans mencatat bahwa kerusakan yang terjadi cukup signifikan karena hampir setiap makhluk mati telah dibasmi. Namun ini bukan masalah baginya karena dia adalah seorang necromaker dan bisa mengisi kembali pasukannya, tidak peduli berapa banyak yang mati. Melihat lengan kirinya yang hilang, Hans memutuskan untuk mengurusnya dulu. Dia memindai kemana-mana mencoba mencari yang paling pas untuk lengannya. Untungnya, dia melihat apa yang dia cari dan mencabut lengan dari seorang prajurit undead, berpikir itu akan cocok.
Dengan kemampuan pemulihan super, dia dengan mudah menyambungkan lengan itu kembali ke bahunya. Dengan lengannya yang sudah pulih, Hans memutuskan untuk mulai mengisi kembali pasukannya. Mengangkat kepalanya, dia mulai mengalirkan mana gelap dan mulai membangkitkan yang mati. Mana gelap yang dilepaskan oleh Hans menguasai mayat undead dan mengangkatnya dari tanah dengan tangannya yang masih terangkat. Hans terus mengarahkan mana gelap dari pecahan Immortal King ke mayat undead itu. Dia mencapai langkah terakhir kebangkitan dan melepaskan lebih banyak mana gelap. Namun, alih-alih kembali hidup, tubuh undead itu hancur. Melihat ini, Hans merasa kecewa, menyadari triknya tidak berhasil. Namun setelah beberapa kali percobaan lagi, Hans akhirnya berhasil membangkitkan undead dan mulai menguasainya. Selanjutnya, dia menoleh ke mayat kepala desa yang tergeletak di belakangnya. Dia berencana mengubah kepala desa itu menjadi undead dengan jiwa. Jadi dia bisa mencoba mendapatkan informasi darinya. Saat melakukan kebangkitan, Hans menyadari bahwa kepala desa tua itu tidak memiliki jiwa. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat lingkaran sihir terukir di hati kepala desa itu, menyadari bahwa jiwanya pasti sudah diambil sebelumnya sebagai langkah keamanan. Hans berpikir ini wajar, karena operasi besar seperti itu pasti ada langkah keamanannya. Namun, Hans masih memutuskan untuk mengubah kepala desa itu menjadi undead kelas atas dengan kesadaran diri dan kemampuan bertarung yang baik. Mengangkat tangannya ke tubuh kepala desa, Hans mengalirkan mana gelap ke dalamnya, menyebabkan mayat itu terangkat dari tanah. Dia memastikan untuk mempertahankan pikiran dan ego kepala desa itu seperti sebelumnya saat masih hidup. Akhirnya, setelah dibangkitkan sebagai undead, kepala desa itu menyapa Hans dan meminta perintah. Hans senang melihat kepala desa undead itu berbicara dan memberinya nama sebelumnya, Malcolm, sambil memerintahkan agar dia mematuhi kata-katanya. Ketika Malcolm tidak merespons, Hans memberi tamparan. Dia memukul keras di kepala menyadari bahwa Malcolm tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya. Hans memutuskan untuk mengganggu Malcolm dan membuatnya membayar atas kejahatan sebelumnya. Dia memanggil Malcolm yang dengan gugup menjawab namanya dipanggil. Hans menunjuk tongkat yang dipegang oleh Malcolm, bilang itu terlihat bagus seperti itu. Hans mengambil tongkat dari Malcolm. Kemudian Hans melihat zombie yang menyerang Jeffy tergeletak di antara tumpukan undead lainnya, mengangkat tangannya ke tumpukan itu. Hans berharap semua undead bisa istirahat dengan tenang saat dia membakar semua undead tersebut. Sementara itu, di bumi di kamarnya, Hansung terlihat sangat senang, berseru bahwa makanan yang dia makan sangat lezat. Dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa harga emas saat ini. Di dunia lain, Hans menemukan tempat yang penuh dengan emas, jadi Hansung berencana untuk menjualnya. Mengangkat tangannya, dia memanggil Hans. Seketika Hans muncul di kamar tepat sebelum Hansung melepaskan aura kuat yang mengejutkannya. Melihat ekspresi di wajah Hans, Hansung mulai berkeringat ketakutan dan buru-buru membatalkan panggilan tersebut. Saat Hans menghilang, Hansung bernapas berat, mengklaim dia pikir dia akan mati karena tekanan aura itu. Tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Hansung berpikir dia harus memperkuat keterampilan uniknya terlebih dahulu, jadi dia memanggil toko karma. Dia melihat bahwa dia telah mendapatkan lebih banyak karma dan sekarang sekitar 700.000, jadi dia mengklik perkuatan keterampilan unik yang menghabiskan 300.000 karma. Sistem memberitahu Hansung bahwa seiring keterampilan uniknya tumbuh, jumlah avatar yang bisa dia miliki akan meningkat. Sistem juga memberitahunya bahwa kekuatan mentalnya telah melebihi standar, memberinya keterampilan baru bernama Serenity, yang bisa melindunginya dari serangan mental. Dengan keterampilan baru ini, Hansung memanggil Hans kembali dan mulai mengumpulkan emas. Berbeda dari sebelumnya, dia tidak merasakan perbedaan saat berdiri di samping Hans. Hansung terkejut bahwa dia terus mendapatkan keterampilan baru begitu saja. Setelah mengumpulkan semua emas ke dalam tas, Hansung memutuskan untuk menjualnya. Sesampainya di toko perhiasan, dia meletakkan tas harta karun di depan penjual yang ternganga. Melihatnya punya banyak harta karun, penjual disuruh untuk menyetor semua uang ke rekeningnya. Hansung berbalik untuk meninggalkan toko. Dalam perjalanan keluar, dia mengklaim bahwa dia punya Hans yang tersembunyi di bayangannya menggunakan sihir gelap untuk keadaan darurat. Tidak hanya itu, Hansung juga sudah memasang topeng di Hans untuk siap memanggilnya jika diperlukan. Namun, karena tidak ada yang terjadi, dia mengira dia khawatir tanpa alasan. Tiba-tiba, toko perhiasan meledak dan muncul monster besar seperti serigala serta seorang pria bertopeng yang merupakan pencuri yang baru saja merampok toko perhiasan. Pria serigala itu berteriak bahwa mereka mendapatkan jackpot dan dengan antusias mencatat bahwa mereka tidak pernah menyangka menemukan sebanyak itu emas. Sementara pria bertopeng meminta pria serigala untuk diam dan lari. Pria itu naik ke punggung pria serigala dan pria serigala mulai melarikan diri. Hansung melihat pencuri itu dengan ngeri saat suara seseorang meminta bantuan memenuhi udara. Pencuri ini dikenal sebagai penjahat yang melakukan kejahatan
menggunakan kekuatan terbangkit mereka. Ada juga guardian yang menggunakan kekuatan terbangkit mereka untuk membantu warga. Tiba-tiba, Hansung mendapatkan visi 2 tahun lalu ketika sebuah ledakan membuatnya terluka di kaki. Di masa kini, pria serigala itu memukul Hansung keras di wajah untuk mendorongnya keluar dari jalan sambil memegang pipinya yang sakit. Hansung tidak bertindak, berharap para guardian akan melacak para penjahat ini meskipun dia punya kekuatan. Sekarang, Hansung membeku ketakutan, tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, para penjahat terus melarikan diri, senang karena semua berjalan sesuai rencana mereka. Pria bertopeng mengatakan mereka perlu bergabung dengan portal dan melarikan diri. Sementara pria serigala mencatat bahwa dia sedang menunggu mereka di dekat situ. Namun, ketika keduanya tiba di portal, mereka menemukan dia tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Pria serigala berlutut di samping portal dan mencoba membangunkannya, sementara pria bertopeng melihat tengkorak di dekatnya dan memberitahu pria serigala untuk melihat ke sana. Melihat mayat hidup itu, pria serigala bertanya, apakah itu seorang guardian? Sementara pria bertopeng menunjukkan bahwa itu bukan guardian. Hansung mungkin terlalu takut untuk bertindak, tapi Hans tidak seperti itu. Dia bisa melakukan segalanya. 3 orang berlari terburu-buru menuju gedung terdekat. Ketiga orang ini adalah guardian yang sedang mengejar manusia serigala dan pria bertopeng. Dia terkejut saat sudah tiba, guardians mendapati ketiga penjahat sudah kalah dan pingsan. Menyadari hal ini, mereka menyimpulkan bahwa seseorang pasti telah melawan para penjahat ini dan kemudian menghilang. Karena belum lama, kepala Guardians memerintahkan yang lainnya untuk mencari di mana-mana secara diam-diam. Hans kembali ke bentuk bayangannya dan meluncur pergi kembali ke Hansung. Hans bersembunyi kembali ke dalam bayangannya, meregangkan tangannya dengan senyum. Hansung berseru bahwa rasanya menyegarkan. Dalam perjalanan kembali ke apartemennya, dia berpikir bahwa menghilangkan stres dengan memukuli penjahat bisa jadi ide yang bagus. Sementara itu, di dunia lain, Heinz, avatar kedua Hansung, senang dengan sesuatu yang dilihatnya saat berdiri di gerbang sebuah kota. Dia dengan gembira berseru bahwa dia akhirnya tiba mengikuti instruksi kepala desa. Heinz menyadari bahwa kepala desa tidak berbohong setelah semua. Dengan ceria, Heinz memasuki kota melalui gerbang, menantikan petualangan di dunia ini. Namun, setibanya di sana, dia menemukan kota itu sepenuhnya kosong, tanpa satu orang pun terlihat. Mengetahui bahwa penduduk kota tidak melakukan pemeriksaan keamanan dan tidak menunjukkan minat pada orang asing, Heinz merasa agak bosan. Saat berjalan di jalan, dia melihat pria-pria kekar yang mengancam seorang gadis yang sedang meminta lebih banyak waktu. Pria botak itu memperingatkan gadis itu untuk membayar kembali 2 koin perak dalam 3 hari atau mereka tidak akan punya pilihan lain. Melihat ini, Heinz berasumsi bahwa pria-pria itu adalah preman dan gadis itu mungkin dieksploitasi, jadi dia memutuskan untuk tidak campur tangan. Gadis itu secara tidak sengaja bertabrakan dengan Heinz, mengeluarkan suara mengerang yang menyakitkan. Dia membungkuk dan meminta maaf padanya. Heinz bertanya pada gadis itu apakah dia tahu kota ini, berharap dia bisa membimbingnya. Dengan bingung, gadis itu bertanya siapa Heinz. Mengeluarkan 2 koin perak, Heinz menyatakan bahwa dia adalah calon majikan gadis itu. Dia kemudian bertanya apakah mereka harus membahas syarat kerja. Saat malam tiba, gadis itu membawa Heinz ke tempat tinggal di mana dia bisa tinggal. Nama gadis itu adalah Diana. Dia menjelaskan bahwa dia mengumpulkan uang untuk merawat adik kecilnya setelah orang tua mereka meninggal. Diana memberitahu Heinz tentang para preman itu. Mereka mengancamnya karena dia tidak membayar mereka kembali. Heinz memberinya 2 koin perak dan bilang supaya dia datang lagi ke tempatnya keesokan paginya sebagai pemandu. Berbaring telentang di tempat tidur, Heinz berpikir dia sedang berbuat baik membantu Diana meski dia merasa tertipu. Merasa lelah, dia memutuskan untuk tidur. Dia bangun pagi-pagi sekali karena tidak bisa tidur lagi akibat tempat tidurnya yang tidak nyaman. Mendengar seseorang bersin di luar, Heinz bangkit dari tempat tidur dan pergi ke jendela. Dia melihat Diana sudah menunggunya. Melihat Heinz, Diana menyapa dengan gembira sambil bertanya kenapa dia ada di sana saat fajar. Setelah membeli sarapan untuk Diana, Heinz bilang supaya Diana tidak menunggunya terlalu pagi dan datanglah saat makan siang. Sambil melahap makanannya dengan lahap, Diana bilang dia mengerti dan memanggil Heinz paman. Dia menunjuk makanan yang tersisa di piring Heinz, bertanya apakah Heinz akan memakannya, dan Heinz bilang dia bisa makan jika dia lapar. Diana dengan senang hati mengambil roti dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dari yang Heinz pelajari, kota ini bernama Azantu, sebuah kota kecil di bagian barat kerajaan Thalia. Meletakkan tangannya di dinding, Heinz memperhatikan bahwa meskipun kota ini terlihat seperti kota abad pertengahan biasa, ada simbol tertentu yang tertulis di seluruhnya. Menganalisis simbol itu dengan seksama, Heinz menunjukkan bahwa itu bukan cat, dan Diana mengkonfirmasi itu adalah darah. Heinz yang sudah tahu berpura-pura tidak mengerti dan bilang dia tidak tahu.
Diana mengungkapkan bahwa Heinz makan sup dengan daging rusa kemarin, yang mengejutkannya, dan dia bertanya bagaimana dia tahu. Sambil menunjuk ke hidungnya, Diana bilang dia punya penciuman yang baik. Saat mereka melanjutkan tur, Heinz bertanya tentang simbol itu, dan Diana menjelaskan bahwa itu adalah lambang dari organisasi bernama Varkolak yang mengawasi jalan. Saat menjelaskan ini, Diana berhenti mendadak, membuat Heinz menabraknya. Heinz bertanya ada apa, dan Diana bilang dia bisa mencium sesuatu yang aneh. Heinz bertanya tentang bau itu, dan Diana dengan semangat bilang dia bisa mencium aroma roti yang baru dipanggang dan menyarankan Heinz untuk mencobanya. Heinz mengingatkan Diana bahwa dia baru saja makan beberapa saat lalu, tapi dia bersikeras bisa makan apa saja dari gang gelap. Di suatu tempat, ada aroma aneh yang tercium di kota. Aroma itu sepertinya berasal dari mayat di dalam sebuah rumah. Beberapa hari kemudian, Heinz sedang menunggu Diana, bersandar di dinding, dan mencatat bahwa dia tidak pernah terlambat sebelumnya. Saat itu, pria botak memanggil Heinz. Pria botak dan temannya berdiri di depan Heinz, mengklaim mereka perlu bicara. Heinz mengeluarkan segenggam koin perak dan menawarkannya kepada para preman. Bilang itu untuk mereka menjaga ketertiban umum, menyenangkan mereka sambil memperhatikan simbol yang dilihatnya di dinding yang ditato di leher pria botak. Heinz teringat peringatan Diana tentang tidak berkeliaran di gang belakang. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan para preman ini sampai membuat Diana begitu takut. Saat mereka pergi, pria berambut bertanya kepada pria botak kenapa mereka menangkap anak itu, dan pria botak menjawab dia tidak tahu dan hanya melakukan apa yang diperintahkan. Mendengar ini, Heinz bersiap-siap, bertanya-tanya apakah anak yang dimaksud adalah Diana. Dia kemudian berteriak memanggil para preman untuk berhenti, memutuskan untuk bertindak sekarang. Heinz bersiap menghadapi para preman, berpikir jika semuanya menjadi kacau, dia bisa membatalkan panggilan dan kembali ke bumi. Dia bilang kepada para preman bahwa dia penasaran tentang sesuatu. Namun saat itu juga Diana tiba dan memanggil Heinz. Sambil memecahkan ruas jari, pria botak bertanya kepada Heinz apa yang dia penasaran, melihat Diana aman. Heinz cepat-cepat mencari alasan, mengklaim dia penasaran apakah koin perak yang dia berikan cukup. Dengan kantongnya kosong setelah memberikan semua koinnya kepada para preman, Heinz marah dan bertanya kepada Diana kenapa dia terlambat, menyatakan dia tidak akan mendapatkan makanan hari ini. Dengan ketakutan di matanya, Diana bilang bahwa adik laki-lakinya hilang, air mata mengalir di wajahnya. Dia menjelaskan bahwa adiknya baru saja sehat setelah makan makanan yang Heinz berikan, tapi sekarang dia tidak ada di mana-mana. Heinz bertanya-tanya, apakah anak kecil yang disebutkan para preman sebenarnya adalah adik Diana. Dia bertanya kepada Diana, apakah ada kemungkinan para preman itu telah menangkap adiknya, menyebutkan bahwa dia mendengar mereka berbicara tentang menculik seorang anak kecil. Mulai menangis keras, Diana, yang terkejut, ditegaskan oleh Heinz agar tidak khawatir dan berjanji akan membayar tebusan untuk membebaskan saudaranya. Sekarang dia menangis bahkan lebih keras. Diana merintih bahwa jika para pria itu mengambil saudaranya, mereka akan membunuhnya karena mereka menginginkan darah, bukan uang. Heinz yang terkejut bertanya mengapa mereka menginginkan darah, dan Diana mengungkapkan bahwa kota ini adalah tempat penyimpanan makanan untuk vampir. Berdiri di atap dan melihat ke bawah ke mayat-mayat yang tergeletak di tanah, seorang vampir bersukacita dengan bau darah yang ada di udara. Vampir itu bertanya-tanya apakah ada konflik internal karena pecahan Immortal King yang mengklaim dia berencana untuk mengambilnya setelah matang. Dengan mengembangkan taringnya yang runcing, vampir itu mengatakan bahwa meskipun dia tidak tahu siapa yang memiliki pecahan itu, dia tahu kemana arahnya dan menyatakan akan menangkap mereka segera. Heinz bertanya apakah Diana benar-benar maksudnya vampir, dan dia mengkonfirmasi mengungkapkan bahwa semua organisasi, termasuk Varkolak, dijalankan oleh vampir. Menghapus air mata yang mengalir di pipinya, Diana mengatakan bahwa siapapun yang berhasil melarikan diri dari kota ini akan berakhir mati. Masih menangis, Diana mengklaim bahwa dia dan saudaranya baik-baik saja, berusaha sebaik mungkin setiap hari. Duduk di lututnya, dia terisak bahwa pada akhirnya dia dan saudaranya akan dimakan. Setelah mendengar semua ini, Heinz memegang kepala Diana dan berteriak padanya untuk cepat sadar. Dia memberitahunya bahwa jika apa yang dia katakan itu benar, maka mereka tidak punya banyak waktu, dan bertanya apakah dia tahu kemana saudaranya bisa dibawa. Tidak percaya dengan kata-kata Heinz, Diana bertanya apakah dia benar-benar akan membantunya. Dia mengingatkan Heinz bahwa tidak mungkin melawan vampir, tetapi Heinz tersenyum dan meyakinkan Diana untuk tidak khawatir. Dia memberitahu Diana bahwa dia adalah ahli dalam membuat orang jahat merasakan kesulitan. Malam itu di kedai, para preman dari sebelumnya sedang berjudi dan bermain kartu, di mana si preman mengatakan dia merampok seseorang di luar untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Saat itu, Heinz menendang pintu kedai dan masuk. Para preman berbalik menghadapi Heinz. Sementara pria berbaju biru berdiri mengenali Heinz.
Tukang preman itu tertawa dan mengejeknya, nanya apakah dia yang mereka rampok di luar dan apakah dia datang lagi untuk berdonasi. Para preman terus memperolok Heinz, nanya bagaimana dia bisa masuk padahal ada penjaga di luar, tanpa tahu kalau Heinz sudah mengalahkan penjaga-penjaga itu. Heinz berbicara dengan nada serius, bilang ke para preman itu untuk kasih tahu dia di mana anak yang disebutkan sebelumnya dengan wajah marah. Salah satu preman dengan mengancam menunjuk Heinz, nanya apakah dia tahu dengan siapa dia berurusan, tanpa sadar kalau Heinz sedang menyimpan pisau di belakangnya. Tanpa peringatan, Heinz menyerang preman itu dengan pisau. Heinz bilang bahwa dia tahu betapa jahatnya para preman ini, orang-orang yang mengganggu keluarga lain demi uang. Dia berteriak memanggil para preman itu sampah. Dengan satu preman jatuh, masih ada 2 preman di dalam yang harus dihadapi Heinz sekarang. Kedua preman itu melihat rekannya dibunuh dan langsung mengeluarkan senjata mereka, nanya Heinz mau ngapain. Dengan daya tahan dan kemampuan pemulihan super, Heinz percaya diri bisa mengatasinya dan langsung menyerang para preman yang tersisa. Dia melayangkan pisau ke preman botak yang berhasil menghindar, sementara preman lainnya memanfaatkan kesempatan dan menyerang Heinz dengan dagunya sendiri. Tapi dagunya tidak menembus kulit Heinz dan cuma mengoyak jaketnya, bikin preman itu bingung. Heinz cepat-cepat melawan balik dan membunuh preman itu juga. Begitu preman itu jatuh ke tanah, Heinz menunjukkan bahwa dia memakai rompi anti tusuk. Si botak mengangkat kapaknya, siap menyerang Heinz dari belakang, tapi Heinz terlalu cepat. Dia berbalik dan memanggil penghalang sihir yang memantulkan serangan botak itu. Si botak terkejut melihat Heinz bisa menggunakan sihir juga, dan sebelum dia bisa nanya bagaimana Heinz punya alat sihir, dia juga terbunuh. Heinz merasa lega karena dia membawa beberapa alat sihir yang berguna saat ini. Sekarang dengan semua preman mati, Heinz menghela napas lega, senang semuanya sudah berakhir. Tapi belum selesai, karena setengah lusin preman lagi turun dari tangga setelah mendengar keributan. Melihat Heinz, preman itu langsung menyerangnya, sementara Heinz mengutuki dirinya sendiri karena terjebak dalam masalah ini. Pertarungan terus berlanjut, dan Heinz bertarung dengan segenap kekuatannya. Heinz berhasil mengalahkan para preman satu persatu. Setelah beberapa menit, Heinz kelelahan dan mengalami banyak luka, tapi dia berhasil menjatuhkan semua orang. Saat menarik pisau yang menusuknya, dia sadar sudah kehilangan hitungan saat bertarung. Luka-lukanya mulai sembuh dengan cepat. Dia memanggil salah satu preman yang masih hidup, meletakkan kakinya di kepala preman itu, dan bertanya di mana mereka menyekap anak yang mereka tangkap. Namun si preman menolak untuk menjawab. Dia bilang, Heinz terlihat seperti orang luar, dan memperingatkannya bahwa dia akan menyesali semua ini. Dia mengklaim bosnya akan segera datang, dan ketika itu terjadi, Heinz akan menemui akhir hidupnya. Setelah berterima kasih kepada preman itu atas informasinya, Heinz pun menghabisinya, menyuruhnya untuk lebih memikirkan hidupnya sendiri. Dengan susah payah, Heinz berhasil menemukan saudara Diana, Aaron, yang terkurung di sebuah ruangan. Melihat Heinz, Aaron mulai bergetar ketakutan dan memohon agar diselamatkan. Berlutut di depan Aaron, Heinz berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa saudaranya mengirimnya untuk menyelamatkannya. Aaron bertanya, apakah Heinz benar-benar mengenal saudaranya? Dan Heinz mengiyakan sambil menawarkan untuk menjelaskan semuanya setelah mereka keluar. Tiba-tiba, seorang vampir dalam bentuk kelelawar terbang ke arah rumah. Vampir itu mendarat di jendela dan mendengar Heinz berbicara tentang cara keluar dari sana. Setelah berubah kembali menjadi manusia, vampir itu bertanya kepada Heinz siapa dia yang berani mengambil makanannya dari restorannya. Vampir itu bilang dia akan memakan anak itu dan bertanya pada Heinz apakah dia dari Row of Defiance. Saat Heinz berbalik dengan cemas, vampir itu bertanya, apakah Heinz tahu apa yang terjadi pada mereka yang menentangnya? Dengan senyum, Heinz bilang, dia cuma orang yang dirampok oleh para preman, dan dia di sini untuk membantu anak itu. Sambil mengangkat tangannya, vampir itu bilang, ini membosankan, dan mengklaim bahwa dia lebih suka anak laki-laki sebagai santapannya. Dia kemudian melancarkan serangan darah ke arah Heinz, mengeluarkan aliran darah dari telapak tangannya. Heinz berteriak pada Aaron untuk lari dan berdiri di depan Aaron untuk melindunginya dari serangan darah. Serangan darah itu menyebabkan seluruh lantai runtuh, membuat Heinz dan Aaron terjatuh ke lantai bawah. Bangkit, Heinz mengguncang Aaron, bertanya, apakah dia terluka dan baik-baik saja, karena mereka sudah dekat dengan pintu. Heinz bilang ke Aaron buat cepat-cepat keluar, sementara vampir juga mendarat, dan nyadar kalau Heinz baru saja menghindari serangannya dengan mencolokkan cakar tajamnya. Vampir itu mengakui kalau Heinz lebih cepat dari yang dia kira, lalu dia menyerang Heinz dengan bilang bahwa membunuhnya akan jadi pemanasan yang enak. Heinz angkat pedangnya di depan dan bersiap untuk bertahan sambil mendorong Aaron pergi, nyuruh dia untuk lari. Vampir itu ayunkan tangannya ke Heinz, yang memblokirnya pakai pedangnya. Cakar di tangan vampir itu sekarang tumbuh 10 kali lipat saat dia menyerang Heinz. Gak bisa menghindar, Heinz ditusuk cakar tajam vampir itu yang masih menusuk dada Heinz.
Vampir itu mengakui bahwa kekuatan dan kemampuan penyembuhan Heinz cukup mengesankan, sambil menjilati bibirnya. Dia ngeliat meskipun dia nggak berniat untuk makan Heinz, sekarang ini akan jadi hidangan yang enak. Gak mau cuma diam dan gak berbuat apa-apa, Heinz menggenggam tangannya jadi kepalan. Vampir itu nyadar, dan sebelum Heinz bisa bergerak, tangannya terputus dari lengannya. Heinz mengeluarkan suara mengerang kesakitan saat vampir itu bilang bahwa perlawanan Heinz yang gak ada artinya akan berakhir sekarang. Dengan membuka mulutnya dan memperlihatkan taringnya, vampir itu siap-siap untuk menghisap darah Heinz sebagai hukuman karena melawannya. Heinz, yang punya barang sihir di mulutnya, mulai menghancurkannya, siap untuk mati dan menarik vampir itu bersamanya. Tiba-tiba, tubuh Heinz terbakar yang menjalar luas. Vampir itu kaget dengan ledakan api ini dan nanya ke Heinz apakah dia sudah merencanakan api ini dari awal. Heinz bilang bahwa ketika dia dijatuhkan ke tanah sebelumnya, dia melihat alkohol menyebar di lantai dan langsung dapat ide. Dia sudah merencanakan untuk menggunakan alkohol dan alat sihir yang dia punya untuk membalikan keadaan. Sekarang nyadar bahwa dia nggak bisa menang, Heinz nyalakan dirinya sendiri, berniat untuk membawa vampir itu bersamanya dan membakar seluruh tempat itu sampai rata dengan tanah. Vampir itu coba menjauh dari Heinz dan mendorongnya, berpikir dia sudah bebas. Vampir itu tersenyum, nyebut Heinz sebagai daging yang rapuh. Tapi dengan horornya, Heinz menyerangnya dan menyundulnya dengan kekuatan. Si vampir terjatuh ke tanah dan Heinz mengambil kesempatan untuk menyerang vampir itu sambil berteriak keras. Heinz melompat ke atas vampir yang berteriak ketakutan. Suara teriakan vampir tenggelam saat restoran meledak, mengeluarkan api besar yang menyebar kemana-mana dan melahap seluruh restoran dalam hitungan detik. Di dalam, Heinz merasa terkesan bahwa meski terbakar, dia masih hidup dalam situasi yang mengerikan ini. Heinz mengakui bahwa terlalu kuat juga bisa jadi masalah. Namun, yang lebih penting adalah misi yang dia tetapkan untuk menyelamatkan gadis malang itu. Misinya berhasil dan Diana bertemu kembali dengan saudaranya saat mereka memanggil Heinz di luar restoran. Hansung menerima notifikasi bahwa Heinz telah mati dan akan respawn dalam 7 hari. Sementara itu, Diana mulai pekerjaan baru memoles sepatu dan bisa hidup dari situ. Setelah bekerja keras, Diana mengelap keringat dari dahinya ketika seorang pelanggan lewat meminta untuk memoles sepatunya. Dengan ekspresi bahagia, Diana berbalik dan memberitahu pelanggan itu untuk duduk. Saat itu, matanya jatuh pada wajah pelanggan dan dia menyadari itu adalah Heinz. Dia melompat dengan gembira ke pelukannya dan memeluknya sambil mengelus kepala Diana. Heinz tersenyum kembali, meyakinkannya bahwa dia aman dan bukan orang yang mudah jatuh. Namun, ini adalah kebohongan Hansung karena Heinz sebenarnya telah mati dalam kebakaran. Dibutuhkan waktu seminggu untuk Heinz respawn yang akan membuat Diana khawatir. Untuk mencegah hal itu, Hansung memutuskan untuk mengoperasikan karakter baru sampai Heinz respawn. Karakter baru ini juga bernama Heinz. Hansung kemudian mengirim avatar ini ke dunia sesegera mungkin agar Diana tidak pernah tahu bahwa Heinz telah mati. Hansung yakin bahwa Diana akan percaya bahwa avatar baru ini benar-benar Heinz, karena esensi jiwa tetap sama seperti Heinz yang sebelumnya. Dengan wajah khawatir, Diana memberitahu Heinz bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lagi karena vampir sedang mencarinya. Dengan senyum meyakinkan, Heinz meyakinkan Diana untuk tidak khawatir, mengklaim bahwa dia sudah menemukan jalan keluarnya. Segala sesuatu terjadi dengan Immortal King Hans di sisinya. Heinz merasa tidak takut pada vampir. Di sore harinya, Heinz berada di kamarnya, meninjau sistem, dan mencatat bahwa dia harus menunggu 10 hari untuk transmisi antar dimensi. Sambil fokus pada ini, seekor kelelawar, mungkin vampir lain, terbang ke arah jendela di belakangnya. Tiba-tiba, jendela terbuka dengan keras, dan vampir itu menangkap leher Heinz dari belakang, membuatnya terkejut dan mendorong Heinz ke dinding. Vampir itu menuntut untuk tahu apakah dia yang melakukannya, masih menggenggam leher Heinz. Vampir itu menyatakan bahwa jejak yang mengarah padanya sangat jelas. Dengan senyum sinis, vampir itu bertanya, bagaimana seorang asing bisa tetap berada di bawah yurisdiksi vampir yang telah dibunuh? Tercekik dan tidak bisa mengumpulkan kekuatan, Heinz menyadari bahwa vampir ini terlalu kuat. Vampir itu memperhatikan bahwa dia tidak bisa merasakan aura sihir gelap maupun mencium darah sanak saudaranya. Mendengar ini, Heinz bertanya apa maksud vampir itu, mengklaim bahwa dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dengan senyum, vampir itu bertanya apakah Heinz benar-benar tidak memahami situasi ini, menggigit keras leher Heinz. Vampir itu menegaskan apakah dia benar-benar tidak mengerti sebelum melepaskan gigitan, menjilat bibirnya, dan menyatakan bahwa dia akan bertanya lagi pelan-pelan. Dia juga mengklaim bahwa Heinz tidak akan bisa berbohong lagi. Tiba-tiba, Heinz mulai berubah menjadi vampir setelah menerima gigitan itu. Vampir itu kemudian mencatat bahwa dia akan bertanya lagi pada Heinz. Heinz mendapatkan kemampuan khusus bernama garis keturunan yang lebih rendah, dan kemampuan sebelumnya, pemulihan super, berubah menjadi regenerasi.
Vampir itu menunjukkan otoritas yang mirip dengan tekanan kuat, bertanya pada Heinz apakah dia benar-benar tidak terkait dengan sumpah perlawanan. Heinz merasakan tubuhnya berteriak untuk tunduk kepada vampir yang lebih kuat dan menegaskan bahwa dia hanya seorang pelancong. Namun, Heinz tersenyum, mengetahui bahwa dia bisa memilih untuk mengabaikan vampir itu jika dia mau. Kemampuan Mind Hub berfungsi sebagai filter, menyaring naluri untuk tunduk dan darah Heinz. Vampir itu akhirnya mengonfirmasi bahwa Heinz bukan musuhnya dan berbalik untuk pergi, menginstruksikan Heinz untuk mengikutinya. Heinz memutuskan untuk mengikuti vampir itu. Mengumpulkan informasi, vampir membawa Heinz ke salah satu cabang klan Pharos Slug, di mana vampir-vampir lain membungkuk dan menyapanya sebagai Lord Wirak. Melihat Heinz mengikuti Wirak, vampir-vampir lain mulai berbisik bertanya-tanya apakah Heinz adalah darah rendah baru bawahannya Wirak. Tiba-tiba, seorang vampir perempuan meraih lengan Heinz dari belakang, dengan gembira mengklaim bahwa darah rendah baru telah datang setelah sekian lama. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Rosilika dan menanyakan nama Heinz. Heinz memperkenalkan dirinya, dan Rosil menawarkan segelas minuman, mengklaim bahwa dia juga darah rendah seperti Heinz sambil tersenyum lebar. Rosil memberitahu Heinz bahwa minuman itu adalah darah segar yang baru diperas dan mendorongnya untuk meminumnya. Tidak ingin menimbulkan kecurigaan, Heinz dengan tenang meminum darah tersebut. Begitu darah menyentuh bibirnya, dia merasakan hasrat darah yang kuat meskipun Mind Hub menyaring tubuhnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memblokir rasa dan bau sebelum meminum darah itu. Setelah menghabiskan cangkirnya, Heinz menghapus mulutnya dan berbohong bahwa darah itu enak. Rosil menggoda Heinz, mengatakan jika dia manusia, dia akan menghisapnya sampai kering sambil tertawa gugup. Heinz bertanya apa arti darah rendah. Mendengar pertanyaan ini, Rosil bertanya, apakah Heinz tahu apapun tentang vampir. Dia kemudian menjelaskan bahwa darah rendah adalah seperti peringkat malam di antara manusia, sementara darah murni seperti Lord Wirak adalah bangsawan. Di sisi lain, pemimpin klan yang dikenal sebagai True Blood adalah raja, dan darah suci mereka mewakili semacam keyakinan. Heinz bertanya apa arti keyakinan, dan Rosil mencatat bahwa itu merujuk pada nenek moyang mereka, orang yang harus mereka patuhi sepenuhnya. Pada saat itu, Lord Wirak berjalan ke teras lantai 2 dan melihat ke bawah ke aula, menarik perhatian semua vampir yang berkumpul. Lord Wirak menyarankan agar mereka langsung ke pokok permasalahan. Dia memberitahu vampir-vampir yang hadir bahwa fragmen Immortal King yang dimiliki oleh Oath of Heaven Reversal telah hilang. Dia menjelaskan bahwa telah dikonfirmasi bahwa fragmen tersebut terakhir kali menuju ke kota sebelum menghilang tanpa jejak, menunjukkan bahwa fragmen itu mungkin sudah masuk ke kota. Mendengar tentang fragmen tersebut, Heinz terkejut sementara Rosil bertanya apakah dia tidak tahu tentang mereka. Dia memberitahu Heinz tentang sekelompok penyihir gelap di desa terdekat yang sedang mengolah fragmen Immortal King, dan Heinz terkejut mengetahui bahwa orang-orang itu adalah Oath of Heaven Reversal. Lord Wirak kemudian menugaskan semua vampir ke berbagai daerah untuk mencari dan melapor kembali setelah pertemuan selesai. Heinz dan Rosil memulai perjalanan mereka kembali. Dalam perjalanan, Rosil memegang payung di atas kepalanya untuk melindungi dirinya dari sinar matahari. Tanpa payung, Heinz menutupi kepalanya dengan kain sambil menjelaskan bahwa terpapar sinar matahari membuatnya merasa lemas. Rosil mencatat bahwa itu mengejutkan, fragmen-fragmen itu telah menghilang, dan bahwa memindahkan fragmen mereka ke sini adalah buang-buang usaha. Mendengar ini, Heinz bertanya kepada Rosil apa maksudnya dengan fragmen kita, mempertanyakan apakah ada lebih banyak fragmen Immortal King di kota ini. Rosil mengonfirmasi hal ini dan menjelaskan bahwa penyihir gelap mengatakan mereka akan menggabungkan fragmen yang telah diolah dengan yang sudah ada di kota. Menyadari hal ini, Heinz berpikir dia beruntung, mengira bahwa Lord Wirak pasti menjaga sisa-sisa fragmen di sini untuk memastikan teorinya benar. Dia melangkah di depan Rosil dan dengan sabar bertanya apakah dia tahu lokasi fragmen tersebut. Sambil tertawa, Rosil menjawab bahwa seseorang sepertinya tidak akan pernah tahu informasi seperti itu. Kemudian di hari yang sama, setelah mendengar Heinz penasaran tentang fragmen, Diana bilang dia mungkin tahu sesuatu. Heinz, yang bingung, bertanya apa yang dia tahu, dan Diana menjawab bahwa dia tahu di mana fragmen Immortal King berada. Mendengar ini, Heinz berteriak kaget, benar-benar bingung dan terkejut, tidak bisa mempercayainya. Heinz bertanya kepada Diana, apakah dia benar-benar tahu di mana fragmen Immortal King itu. Diana, yang duduk di sisi lain meja saat makan malam, mengonfirmasi bahwa dia tahu. Dia kemudian menjelaskan bahwa sekitar setahun yang lalu, dia pernah bekerja membersihkan makam. Selama waktu itu, setiap Jumat, beberapa anggota organisasi Farkokal akan mengunjungi ruang batu itu. Setiap kali mereka membuka ruang batu,
bau yang mengerikan dan jahat akan keluar. Mendengar ini, Heinz berpikir bahwa ini pasti layak untuk diselidiki. Berdiri, dia berterima kasih kepada Diana atas informasi berharga itu dan bilang bahwa dia akan pergi menyelidiki, sambil bilang kepada saudara-saudaranya untuk tetap bersembunyi sementara itu. Saat Heinz hampir pergi, Diana menggenggam tangannya untuk menghentikannya. Dia mendekat dan menyadari bahwa bau Heinz agak berbeda. Menyadari bahwa hidung Diana tidak bisa dibohongi, Heinz mengungkapkan kebenaran dan menunjukkan taringnya. Melihat ini, Diana terkejut, tetapi Heinz meyakinkannya bahwa dia tidak akan membahayakannya dengan nada serius. Diana bilang kalau Heinz kesulitan, dia memberi izin untuk minum sedikit darahnya. Dengan lengan terangkat ke arah Heinz, dia mulai bergetar dan dengan mata terpejam, bilang supaya tidak berlebihan dan hanya minum sedikit darahnya. Memberi tepukan lembut di kepala Diana, Heinz bilang supaya dia berhenti cerewet. Dia lalu meminta Diana memberitahukan lokasi tepat makam itu. Sementara itu, di dalam makam, terdengar teriakan seseorang yang mengguncang udara. Suara vampir menginstruksikan orang yang berteriak itu untuk bangkit dan berdiri tegak. Vampir itu bertanya kepada pria yang terluka, apakah dia ingin mati begitu saja tanpa melawan. Dengan mengangkat jari, vampir itu bilang bahwa jika pria itu bisa mengayunkan pedangnya sekali saja, dia akan diizinkan pergi dengan selamat. Mendengar tawaran ini, pria itu mengangkat pedang dengan kedua tangan, meskipun ketakutan terlihat di wajahnya. Dia berteriak keras dan menyerang vampir itu sambil mengangkat pedangnya. Vampir itu menarik kembali pukulannya, menyebabkan darah berputar di sekeliling lengannya dan melepaskan tangannya ke depan, menyebabkan benang darah terbang menuju pria itu dan menjebaknya. Benang darah itu menghantam pria itu ke dinding, membuatnya tidak bisa bergerak saat benang darah mulai menusuk tubuhnya. Dalam hitungan detik, semua darah dari tubuhnya disedot keluar, meninggalkannya seperti mayat. Vampir itu mengklik lidahnya dan mengeluh bahwa semua ini membosankan. Dia bilang kepada pekerja di sana untuk membersihkan kekacauan dan membawa yang lebih kuat untuk persembahan berikutnya. Pekerja itu setuju dan pergi untuk membersihkan tempat itu. Sementara pekerja itu sedang bersih-bersih, dia melihat sesuatu dan dengan hati-hati bertanya siapa di sana. Tiba-tiba, setengah lusin mayat hidup menyerang pekerja itu. Tiba-tiba setelah menghabisi undead, mereka menyerang vampir yang juga terkejut melihat mereka. Dia memerintahkan para pelayannya untuk menyerang undead dan menyingkirkan mereka. Saat undead menyerang vampir, mana gelap mulai terakumulasi, lalu berubah menjadi duri besar yang meluncur dari tanah tepat di tempat vampir berdiri. Terluka oleh duri-duri itu, vampir bertanya siapa yang melakukan ini dan apakah itu seorang necromancer dari Vow of Defiance. Vampir itu mempertanyakan undead tentang bagaimana mereka tahu tempat ini, tapi Hans tetap diam dan tidak menjawab. Vampir itu mencatat bahwa Hans tidak akan berbicara dengan sukarela dan mengklaim tidak peduli. Dia menyatakan bahwa dia akan bertanya lagi setelah dia pergi, meninggalkan hanya kepala Hans. Lalu dia mengayunkan tangannya, menghancurkan undead yang menyerangnya. Bagian atas salah satu undead terpisah dari bagian bawahnya dan terbang ke udara. Mendengar vampir berbicara tentang meninggalkan hanya kepalanya, Hans menggunakan mantra gelap yang menyebabkan tulang tajam muncul di sekitar undead. Hans kemudian melancarkan serangan ke vampir, mengirim semua undead berduri terbang ke arahnya sambil memanggil lengan undead tepat di bawah kaki vampir. Sementara itu, pertempuran sengit antara undead dan vampir berkecamuk di luar saat salah satu pelayan memberitahu bahwa bala bantuan sedang dalam perjalanan. Mendengar ini, vampir mencatat bahwa itu bagus dan memberitahu yang lain untuk terus mendukungnya. Tepat saat Heinz tiba di belakangnya, vampir terus memberi instruksi kepada para pelayannya untuk menunda waktu sampai bala bantuan tiba, tetapi tiba-tiba berhenti merasakan darah mengalir di wajahnya. Untuk sesaat, dia bingung karena tampaknya Heinz telah menggigitnya dari belakang. Sekarang menyadari apa yang terjadi, vampir panik dan bertanya kepada Heinz apakah dia sudah kehilangan akal. Saat itu, mana gelap melilit tangan vampir, membuatnya tidak bisa menyerang. Saat dia mengenali sihir gelapnya, vampir menjadi ketakutan dan mulai berkeringat, berteriak meminta Hans dan Heinz berhenti saat darah mengalir dari wajahnya. Dia berteriak bahwa meminum darah dari sesama adalah dosa terbesar. Setelah beberapa detik, tubuh vampir itu sepenuhnya kehabisan darah, membuatnya jadi mayat saat Heinz melepaskannya dan mengusap mulutnya. Heinz menunjukkan bahwa trik mind hub yang coba diterapkan vampir itu tidak berhasil. Saat itu dia mendapatkan keterampilan baru yang disebut sihir darah. Dengan kemampuan baru ini, Heinz mengangkat tangannya ke arah penghalang darah di depannya, yakin dia bisa menghancurkannya. Tapi Hans menyadari mereka tidak punya cukup waktu. Jika begitu, Heinz memutuskan untuk menghancurkan penghalang itu. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang atap bangunan, mengguncang seluruh tanah. Melihat ke bawah ke dalam makam, Heinz dan Hans bertukar tatapan bersemangat saat mereka menemukan apa yang mereka cari, yaitu fragmen kedua dari Immortal King.
Hans mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke fragmen untuk mengambilnya. Saat dia menyentuhnya, energi negatif yang luar biasa langsung dilepaskan ke sekeliling. Meskipun ada Mind Hub yang menyaring pikiran negatif, Hans mulai merasakan keputusasaan. Untuk mengatasi ini, Hansung mengarahkan semua kekuatan mental klon untuk fokus pada Hans, melindungi pikirannya dari pikiran negatif. Mana gelap meluap ke langit, mengirim gelombang kejut ke segala arah, membuat vampir-vampir di luar melindungi wajah mereka. Lord Wirak yang baru saja tiba menatap ke langit dengan ketakutan, menyadari dia sudah terlambat. Dari lubang di atap, Hans terbang ke langit, matanya bersinar biru dengan mana. Melihatnya, vampir-vampir mulai meluncurkan serangan darah ke arahnya. Serangan itu mengenai Hans tapi tidak berpengaruh, justru membuatnya semakin marah saat dia bersiap menggunakan mantra. Mengayunkan lengannya, Hans langsung menghabisi satu vampir yang berteriak sebelum mati. Melihat sosok menyeramkan Hans, Lord Wirak tampak menyadari sesuatu, seolah mengenalnya dari suatu tempat. Keterampilan regenerasi yang dimiliki Hans sebelumnya berevolusi menjadi keterampilan khusus, yaitu Immortality. Hans juga mendapatkan keterampilan khusus, Forbidden Knowledge. Mana gelap membubung tinggi ke langit hingga terlihat oleh dua prajurit dari kejauhan. Prajurit yang berjalan kaki menunjuk dengan mendesak bahwa mana gelap itu meletus dekat kota Azantu. Tiba-tiba dia mulai batuk hebat saat mana gelap mencemari udara di sekitarnya. Kesatria berkuda yang terkejut melihat pemandangan itu memutuskan untuk kembali ke katedral untuk melaporkan kepada Sang Saint. Sambil menatap langit, kesatria itu mengamati bahwa mana gelap yang terfragmentasi bukanlah kejadian biasa. Itu menandakan kebangkitan Immortal King. Sementara itu, Wirak menutupi wajahnya dengan satu tangan. Takjub bagaimana kekuatan mana meningkat berlipat ganda dalam hitungan detik. Hans, yang kini berubah menjadi makhluk jahat, turun ke tanah dengan kekuatan baru, termasuk kemampuan untuk bangkit kembali tanpa henti, dilengkapi dengan kebijaksanaan jahat dan pengetahuan terlarang. Hans sekarang menguasai sihir gelap tanpa tanding. Dengan satu jari terangkat, dia melepaskan substansi asap yang meliputi Wirak dan vampir lainnya. Terkejut oleh serangan mendadak, Wirak bingung dan tidak bisa memahami niat Hans. Vampir lainnya menyarankan mereka untuk mundur dan berkumpul di tempat lain. Tetapi sebelum dia bisa bertindak, sebuah tangan gelap meraih dia dari belakang dan menyeretnya pergi. Tanpa bawahannya, Wirak dilanda teror yang semakin meningkat saat paku-paku gelap menusuk tubuhnya, memicu erangan kesakitan yang dalam. Terperangkap dan tertusuk paku, jeritan kesakitan Wirak mengisi udara saat Hans mendekatinya dengan mengancam. Hans mengakui kekuatan Wirak, tetapi meremehkannya dengan menyebutnya tidak lebih dari sekadar kantong darah yang berjuang untuk memahami kekuatan baru Hans. Wirak bertanya-tanya apakah Hans benar-benar menyerap fragmen itu. Pada saat itu, Hans melompat ke arah Wirak dari belakang, taringnya tajam dan siap menyerang. Dengan jeritan kesakitan, Wirak terjatuh saat Hans menjatuhkannya ke tanah. Sistem mengumumkan bahwa Hans telah memenuhi syarat untuk keterampilan, khususnya Bloodline Lesser Blood, untuk berevolusi menjadi Bloodline Pure Blood. Senang dengan evolusinya menjadi Pure Blood, Heinz menyadari bahwa menghabisi vampir lain akan membuatnya semakin kuat. Sementara itu, vampir yang tersisa telah berkumpul di hutan yang jauh, meratapi kekalahan mereka setelah kehilangan tuan mereka, Wirak, di antara mereka. Rosil menangis dengan penuh kesedihan. Dia mengeluh kepada Lady Pirita bahwa seandainya Pirita hadir lebih awal, para vampir tidak akan jatuh dengan begitu mudah. Lady Pirita memperhatikan energi gelap yang meluap-luap di udara dan mencatat kekuatan musuh mereka yang tak tertandingi. Saat fajar mendekat, Lady Pirita mendesak kelompok tersebut untuk mundur ke markas utama dan menunggu bala bantuan. Sementara itu, di kota, seorang pria berlari kencang di jalanan, terengah-engah dan berteriak seolah melarikan diri dari kematian itu sendiri. Dia berhenti di sebuah gang, mengutuk pengejarnya dan berharap dia akhirnya berhasil menghindar. Namun, dia terkejut ketika Hans tiba-tiba meraih lengannya dari belakang dan dengan cepat mengakhiri hidupnya. Setelah pertempuran, Hans tetap berada di kota untuk memberantas sisa-sisa vampir. Sementara Heinz mengatur agar sekelompok pedagang kecil mengantarkan saudara-saudara Diana ke tempat yang aman. Kini, Heinz mengambil alih untuk menyiapkan makanan, memamerkan keterampilan memasaknya. Dia menyajikan steak kepada saudara-saudara itu, yang dengan antusias menerimanya, mulut mereka berair karena aroma makanannya. Saat mereka mengambil gigitan pertama, mereka berterima kasih kepada Heinz dengan hangat, yang tersenyum dan mendorong mereka untuk makan sampai kenyang. Saudara-saudara itu tampak jauh lebih bahagia, dan Heinz mencatat bahwa mereka pasti merasa lega telah lolos dari bahaya kota. Heinz bertanya apakah paman mereka memiliki toko di La Pelas Timur, dan Diana mengangguk mengiyakan. Namun, Diana mengaku dengan senyum cemas bahwa dia tidak yakin apakah pamannya akan menyambut mereka. Heinz memutuskan bahwa dia akan memberikan dukungan finansial kepada saudara-saudara itu jika paman mereka menolak untuk menerima mereka. Semakin terikat dengan saudara-saudara itu, Heinz merasakan gelombang emosi yang tidak biasa.
saat dia bersiap meninggalkan mereka. Merasakan perubahan dalam sikap Heinz, Diana bertanya, apakah dia baik-baik saja atau kekurangan darah. Sambil tertawa lepas, Heinz meyakinkan bahwa dia baik-baik saja, karena dia sudah menghabiskan vampir-vampir dari desa mereka sebelumnya. Sementara itu, Hans sibuk mengubah vampir menjadi pelayan undead-nya dan menyimpan mereka dalam subspace-nya, menggunakan energi besar dari kemampuannya. Hans bertanya-tanya apakah dia bisa membuka subspace di bumi melalui penelitian lebih lanjut. Terlena dalam pikirannya, tiba-tiba muncul vampir di atasnya siap menyerang. Vampir itu meluncurkan sihir darah yang menembus tubuh Hans, melukainya dengan tepat. Penyerang itu memperkenalkan diri sebagai Ovore Farkoslak, vampir True Blood, yang menuntut untuk tahu mengapa Hans masih berada di kota vampir. Farkoslak telah kembali dengan bala bantuan untuk mengakhiri Hans dan menuduhnya menjadi bagian dari Vow of Defiance. Dengan berpegang pada tombak darah yang tertancap di dadanya, Hans dengan berani mengonfirmasi kesetiaannya pada Vow of Defiance. Farkoslak membalas, mengklaim bahwa tempat persembunyian Vow of Defiance itu sudah dihancurkan, tidak ada ruang untuk penipuan. Memanggil sebuah sabit yang terbuat dari darah, Farkoslak tersenyum mengejek dan menyerang Hans, bersumpah untuk membunuhnya. Dengan presisi mematikan, Farkoslak berhasil memotong Hans menjadi dua. Keheranan melihat Hans langsung beregenerasi dengan kemampuan barunya, seolah tidak terjadi apa-apa. Mengakui kekuatan Farkoslak, Hans menyadari bahwa mengalahkan vampir True Blood tidak akan mudah. Mencoba mundur, Hans terjatuh ke dalam penghalang darah yang menjebaknya tanpa jalan keluar. Penyihir vampir telah menciptakan penghalang itu, memastikan Hans tidak bisa melarikan diri dari Farkoslak. Menguji kekuatan penghalang, Hans menyimpulkan bahwa ia bisa menghancurkannya, tapi butuh lebih banyak waktu untuk menguasai kekuatan barunya. Para penyihir melepas cakaran darah besar yang terbang menuju Hans, bertujuan untuk mengoyaknya. Menyadari posisi yang tidak menguntungkan, Hans memutuskan untuk mundur, tetapi bersumpah akan bertemu Farkoslak lagi di masa depan. Hansung membatalkan pemanggilan dan bersiap untuk mentransportasi Hans keluar dari dunia ini dengan ledakan sihir gelap. Hans menghilang dalam sekejap, meninggalkan Farkoslak, dan yang lainnya ternganga. Farkoslak menuntut untuk tahu bagaimana Hans bisa melarikan diri dari penghalang darah. Tiba-tiba, seorang pengintai vampir jatuh dari atas dengan anak panah tertancap di punggungnya. Farkoslak mengenali anak panah itu sebagai milik Paladin Suci. Pengintai lainnya menunjukkan bahwa Ordo Paladin dari Kuil Dewa telah mengepung makam. Menyadari dirinya telah kalah strategi, Farkoslak mengutuk dan mengepalkan tangannya. Sambil mengerutkan keningnya karena frustasi, Hans muncul kembali di kamar Hansung dan mendapat jempol untuk kelangsungan hidupnya. Hans dengan percaya diri menyatakan bahwa dia adalah wujud dari kematian, dengan nada yang penuh otoritas yang mengerikan. Mendengar kata-kata Hans, Hansung melompat ke tempat tidurnya, merasa malu dan cemas yang menyebar ke seluruh tubuhnya, sambil memegang kepalanya erat-erat. Hansung melemparkan tatapan malu, menyesali apa yang membuat Hans mengucapkan kata-kata seperti itu. Hans mengangkat kepalanya dengan bangga dan tersenyum sinis, membanggakan dirinya telah mengalahkan sekelompok vampir jahat sendirian untuk menyelamatkan seorang gadis yang tak berdaya di seluruh kota. Mendengar pernyataan itu, Hansung tersenyum, mengklaim bahwa tindakan heroik seperti itu membuatnya merasa seperti pahlawan. Dia berdiri dan meregangkan tangannya dengan malas, sementara Hansung bertanya-tanya berapa banyak poin karma yang sudah dia kumpulkan. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, dia memanggil toko karma, tetapi reaksinya langsung berubah menjadi terkejut. Layar menunjukkan jumlah yang mengejutkan, 700.000 poin karma. Jumlah yang begitu tinggi sehingga membuatnya mempertanyakan bagaimana dia bisa mendapatkannya. Dia berasumsi bahwa keributan yang dia buat di antara para penyihir gelap dan vampir pasti telah meninggalkan efek yang signifikan. Senang dengan saldo yang luar biasa ini, Hansung memutuskan untuk menggunakan poin tersebut untuk meningkatkan keterampilan uniknya. Setelah peningkatan, sistem memberitahu bahwa jumlah avatar yang bisa dia panggil telah meningkat. Selain itu, sistem mengungkapkan bahwa dia telah mendapatkan keterampilan baru yang dikenal sebagai persona, yang sangat menarik perhatiannya. Dia belajar bahwa persona adalah kemampuan luar biasa yang memungkinkan avatar bertindak sebagai wadah yang mampu menampung emosi seseorang. Sistem menjelaskan bahwa keterampilan uniknya berkembang sesuai dengan kebutuhannya, dan Hansung menyimpulkan bahwa itu pasti mengenali kebutuhannya akan persona. Mengenang perjalanannya dalam permainan, Hansung ingat bagaimana dia membangun koneksi dengan orang asing dan membantu orang lain mengalahkan musuh yang kuat. Sebelumnya, Hansung terkurung di kamarnya selama 2 tahun, dan dia menyadari bahwa memperlakukannya seperti permainan adalah apa yang mendorongnya maju. Jika itu tentang kenyataan, Hansung mengakui dia masih seorang penyendiri. Kebenaran pahit yang selama ini dia hindari kini langsung menghadapinya. Mengumpulkan keberanian, Hansung mengumpulkan semua kesepian, kesedihan, dan kemarahan yang selama ini dia tekan, dan mentransfer semua perasaan yang terpendam itu ke Hans. Setelah melepaskan energi negatif itu, Hansung menarik napas dalam-dalam dan merasa segar kembali.
Dia bertanya-tanya bagaimana perasaan Hans sekarang yang dibebani semua negativitas yang mengendap di dalam dirinya. Hans meyakinkan Hansung bahwa rasa sakit dan keputusasaan selalu menjadi teman setianya. Jadi ini bukan hal baru. Mendengar Hans berbicara dengan begitu alami, Hansung merasa terkejut, merasakan bahwa Hans telah mengembangkan emosinya sendiri. Hans mengonfirmasi bahwa dia memang sebuah avatar yang dipenuhi dengan berbagai emosi. Itulah sebabnya dia telah mengembangkan kepribadiannya seiring waktu. Hansung masih bingung ketika tiba-tiba dia mendengar ledakan keras di belakangnya dan buru-buru menoleh, melihat keluar jendela. Dia melihat asap mengepul ke langit dan berpikir bahwa pasti ada penjahat yang menyerang kota. Dengan frustasi, dia berbalik dan merengek bahwa dia tidak peduli dengan serangan itu, menyerahkannya kepada para penjaga karena dia tidak punya alasan untuk bertarung. Menanggapi pernyataan ini, Hans bertanya kepada Hansung mengapa dia perlu alasan untuk menghapus kejahatan. Mendengar kata-kata Hans, Hansung menyadari bahwa setelah mentransfer emosi negatifnya, Hans sekarang hanya mencerminkan penghindaran kebiasaannya. Dalam hati, Hansung tahu bahwa dia lebih ingin menghilangkan penjahat daripada apapun. Tetapi kurangnya keberanian membuatnya terus mencari-cari alasan. Hans dengan serius menyatakan bahwa saat kekacauan turun dan tatanan dunia goyang, sementara orang-orang mengamuk di mana-mana tanpa kendali, menutupi semuanya dengan topeng yang sudah terpasang. Hans dengan tegas menyatakan bahwa dia akan menjadi hukum bagi orang-orang jahat tanpa ragu-ragu. Dia langsung pergi dan memaksakan diri keluar melalui atap gedung, terbang ke langit yang gelap dan menakutkan. Sementara itu, di tempat kejadian, dua penjaga membahas serangan penjahat baru-baru ini, mencatat serangan terorganisir di berbagai lokasi. Mendengar ini, Hans menyimpulkan bahwa para penjahat pasti telah membentuk sesuatu. Semacam faksi yang mengkoordinasikan kekacauan mereka untuk menyelidiki. Hans memanggil dua bola mata besar yang bulat, dan bola mata itu langsung terbuka. Dengan satu perintah dari Hans, mereka melesat ke dalam kegelapan. Mata-mata itu meluncur melalui lorong-lorong, dengan teliti memindai setiap sudut yang gelap. Di suatu tempat di sebuah gang yang sedikit terang, dua preman telah menangkap seorang yang tak berdaya dan menahannya. Salah satu preman menurunkan rokok yang menyala ke arah kulit korban, ketika salah satu bola mata muncul di depan mereka. Di tempat lain, di sebuah rumah kecil, seorang ibu yang ketakutan memeluk anaknya. Saat seorang pria mendekatinya dengan mengancam, sabuknya terangkat untuk memukul. Tepat saat pria itu bersiap untuk menyerang, bola mata kedua muncul di sana. Di bagian lain kota, seorang pencuri memecahkan jendela dengan linggis dan menyelinap masuk ke kamar seseorang dengan senyum lebar. Pencuri itu mulai mengumpulkan barang berharga, sama sekali tidak menyadari mata yang ada di belakangnya. Hans, yang mengendalikan semua bola mata, dengan tegas menyatakan bahwa dia akan menghukum semua orang yang melakukan kesalahan. Saat muncul di belakang pencuri yang mengenakan topeng, Hans menangkapnya di tenggorokan dan menjatuhkannya ke dinding. Begitu juga, Hans muncul di belakang suami yang mabuk, mengunci lengannya di sekitar leher pria itu. Dia juga muncul di depan para penindas yang mencoba membakar korban mereka dan dengan tegas menangkap tangan preman itu. Hans seperti ada di mana-mana, menghadapi ketiga pelanggar hukum secara bersamaan, menanamkan benih ketakutan dan kegelapan dalam benak mereka. Jeritan mereka yang mengerikan menggema di malam yang sunyi saat mereka terjebak dalam kengerian. Hans yang nyata menggenggam tinjunya, merasa semakin terbiasa dengan kekuatan besar yang kini dia miliki. Didorong oleh tujuan baru, dia memanggil puluhan bola mata tambahan di sekelilingnya, siap untuk melanjutkan perjuangannya. Dengan tangan terentang, Hans melepaskan kumpulan bola mata itu, mengirim mereka terbang ke arah kota untuk membersihkannya dari kejahatan. Hans menghabiskan malam membersihkan kota, mengalahkan para penjahat, dan menegakkan keadilan. Merasa sangat puas, dia menemukan mata kegelapan sangat membantu, tetapi juga segera menyadari keterbatasannya. Keterbatasannya adalah ketika bola mata terpapar cahaya, kekuatan mereka melemah dan akhirnya menghilang. Jadi Hans berpikir dia harus mencari cara lain untuk melaksanakan rencananya yang tidak melibatkan melepaskan undead ke kota. Tiba-tiba, seekor merpati buang air di kepalanya, membuatnya marah dan mengutuk mereka, ingin menjadikan mereka sebagai anteknya. Tiba-tiba, ide muncul di benaknya bahwa dia bisa menjadikan burung-burung itu sebagai antek dan menggunakannya untuk memantau kota dari atas. Kata familiar merujuk pada sihir perbudakan yang digunakan oleh para master sihir gelap untuk mengendalikan hewan, dan Hans percaya dia bisa melakukan ini juga. Namun, setelah beberapa percobaan, Hans menemukan bahwa sihir perbudakan tidak berhasil seperti yang dia harapkan. Dia telah mengubah goblin dan sarangnya menjadi laboratorium penelitiannya, mengurung kucing dan burung untuk memperbudak mereka, tetapi itu lebih sulit dari yang dia bayangkan.
Dia berusaha menyempurnakan hewan-hewan itu sebagai antek agar bisa menyatu dengan masyarakat manusia, tetapi itu tidak berhasil. Dia mencoba lagi dan menyalurkan kekuatan gelapnya ke kucing tersebut. Kucing itu mengembangkan 5 mata dan mendapatkan kekuatan yang signifikan, menyebabkan kucing itu melompat keluar dari kandangnya sendiri. Saat kucing itu melompat pergi, Hans merasa kecewa, menyadari bahwa setelah 3 minggu penelitian, hasilnya masih belum memuaskan. Sekarang hanya ada satu subjek uji terakhir yang tersisa, dan Hans bertekad untuk berhasil kali ini. Dia mengeluarkan burung dari kandangnya, berjuang untuk menahannya karena burung itu terus berkepak, mengangkat burung itu lebih dekat ke wajahnya. Hans menggunakan sihir perbudakan dan menghembuskan kekuatan gelap ke arah burung itu. Setelah beberapa detik, burung itu berhenti melawan dan Hans menghela napas lega, berpikir bahwa akhirnya berhasil. Tiba-tiba, burung itu terbang dari tangan Hans seperti peluru, membuatnya terkejut. Untungnya, kali ini burung itu terlihat normal, seperti burung pada umumnya, saat terbang menuju sekawanan dan mendarat di dekat burung-burung lainnya. Burung yang diperbudak itu mulai merumput bersama mereka, seolah-olah dia adalah salah satu dari mereka. Melihat ini, Hans merasa lega bahwa percobaan terakhirnya berhasil dan sekarang entitas yang terinfeksi adalah mata dan telinganya di seluruh kota. Setelah menginfeksi lebih banyak burung, Hans melepaskan mereka. Semua arahan memintanya untuk mencari musuh. Sementara itu, tidak jauh dari situ, seorang paladin tiba di belakang seorang pria yang berlutut di tanah, memeriksa sesuatu dengan serius. Pria itu teringat kata-kata Hans yang menyebutnya sebagai ikrar tantangan. Paladin memanggil Uskup Agung Latius, yang mengakui kedatangannya dan memanggilnya Tuan Tuskin. Tuan Tuskin memberitahu Latius bahwa setelah menginterogasi vampir yang tersisa, jelas bahwa mereka bukan sekutu dari keturunan Immortal King. Latius mengatakan mereka perlu menemukan lebih banyak petunjuk sebelum Immortal King bisa semakin kuat. Saat itu, sebuah salib muncul di telapak tangannya dan mulai berdering, menandakan pesan yang masuk. Menggabungkan kedua tangannya, Latius berbicara kepada Sang Saint, menanyakan apakah dia memanggilnya. Sang Saint di gereja memberitahu Latius bahwa keberadaan Immortal King telah terdeteksi di sebuah gua di pegunungan barat laut. Mengucapkan terima kasih kepada Sang Saint, Latius meyakinkannya bahwa kali ini dia tidak akan mengecewakannya. Kembali di guanya, Hans duduk bersila di tanah, menunggu kabar dari banyak familiarnya yang dia kirim untuk menyelidiki. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi aneh, seolah familiarnya melarikan diri dari sesuatu. Rasanya seperti familiarnya sangat ketakutan. Tapi jika mereka sudah bertemu monster, mereka seharusnya langsung memberitahu Hans. Ini hanya bisa berarti, menurut Hans, bahwa familiarnya telah bertemu manusia. Mungkin mereka sudah mendekati guanya. Jadi Hans bertanya-tanya, apakah manusia yang datang sejauh ini ke daerah terpencil sedang bersiap untuk menyerangnya. Dia menyadari bahwa manusia telah mengepung seluruh gua, mendekat dari segala arah. Sebuah panah terbang dan mengenai salah satu familiarnya yang sedang mengintai manusia itu, menusuknya. Lebih dekat ke pintu gua, Tuan Tuskin berteriak kepada Hans, mengatakan bahwa trik-triknya tidak akan berhasil pada mereka. Menggapai pedangnya, Tuskin memberitahu Hans bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi dan mereka akan menghadapi dia sekali dan untuk selamanya. Dia mengeluarkan pedang sucinya dan mengarahkannya langsung ke Hans, menyuruhnya untuk menyerah. Menyadari salib di dada Tuskin, Hans mengenalinya sebagai paladin dari ordo yang sama yang dia lihat di Varkoslak. Dengan sedikit berkeringat, Hans bertanya pada Tuskin bagaimana mereka menemukan tempat persembunyiannya. Tiba-tiba, Tuskin menyerang Hans dengan mengayunkan pedangnya dengan kekuatan mematikan. Saat Hans jatuh berlutut, Tuskin mengarahkan pedangnya ke arahnya dengan presisi yang tak goyah. Tuskin memberitahu Hans bahwa kata-katanya tidak akan menipunya dan dia tidak akan terjebak oleh trik-triknya. Hans mengakui bahwa Tuskin sekuat dan sepelit yang dia kira, tapi dia memutuskan untuk ikut bermain cepat dengan menyerang Tuskin sambil mencari jalan keluar. Serangan itu membuat Tuskin terlempar ke belakang dan menghantam dinding gua, mengangkat tangan kirinya untuk memproduksi cahaya suci yang menyilaukan. Tuskin mengalihkan perhatian Hans dan menusukkan pedangnya ke tulang rusuk Hans dengan tangan yang satunya. Hans bertanya pada Tuskin, apakah dia menuduhnya melakukan kejahatan hanya karena menghukum yang jahat, mencoba membenarkan tindakannya. Tuskin menuduh Hans telah menjadi jahat setelah mendapatkan kekuatan terlarang, mengangkat tinjunya dengan marah, bersiap untuk menyerang balik. Hans bertanya kepada Tuskin logika terbalik apa yang dia gunakan untuk membenarkan tindakannya, tetapi Hans tidak bisa bereaksi tepat waktu saat tinju Tuskin mendarat di wajahnya dengan kekuatan yang membuatnya terbang keluar dari gua. Hans jatuh ke tanah dekat gua, dikelilingi oleh setengah lusin pendeta di tebing. Para pendeta melantunkan nyanyian suci yang merdu, melepaskan serangan kuat yang membuat Hans merasa sangat tidak nyaman dan melemahkannya secara signifikan. Meskipun Hans bisa dengan mudah membunuh semua pendeta ini, dia tahu mereka tidak bersalah. Saat Hans teralihkan oleh nyanyian suci, Tuskin menyerangnya dari belakang dan menusukkan pedangnya dalam-dalam ke dadanya.
Dengan Hans yang teralihkan, Tuskin berteriak memberi perintah kepada para pendeta untuk menahannya dan mencegahnya melarikan diri. Semua pendeta mengangkat 2 jari bersama-sama, memanggil rantai keemasan yang terang yang melesat ke arah Hans, menusuk tubuhnya dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dalam beberapa detik, Hans sepenuhnya terikat oleh rantai suci dari kepala hingga kaki dan tidak bisa melepaskan diri. Hans menyadari bahwa dia telah lengah. Hans terjebak saat rantai mengangkatnya ke udara, membuatnya tidak bisa bergerak dan tidak bisa menggunakan sihir. Semua rantai dan nyanyian yang ada dirancang dengan sangat baik, sehingga Hans tidak bisa kabur kemanapun. Hans memberitahu Tuskin bahwa dia memang berusaha keras untuk menangkapnya, dan Tuskin merespons bahwa itu sudah diharapkan. Dia menunjukkan bahwa tidak ada kejahatan yang pernah lolos dari rantai suci ini, dan bertanya pada Hans apakah dia tidak akan menyerah. Namun Hans hanya tertawa yang membuat Tuskin kesal. Hans menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerah, mengumumkan bahwa dia akan pergi, membuat Tuskin dan yang lainnya berusaha menangkapnya jika bisa. Tidak yakin dengan rencana Hans, Tuskin segera bersiap-siap, memanggil spir cahaya suci dan melemparkannya untuk memutuskan pelariannya. Sihir gelap mulai menyelimuti Hans, dan sesaat kemudian dia menghilang begitu saja saat tombak melewatinya. Melihat Hans benar-benar lolos dari ikatan ini, Tuskin kebingungan dan tidak bisa mempercayainya. Kembali di dunia nyata, Hansung terbaring telentang, terengah-engah setelah hampir lolos dari Tuskin. Matanya tertutup untuk beristirahat, Hansung mengakui bahwa dia telah membuat terlalu banyak musuh. Sekarang, musuh-musuhnya termasuk Vow of Defiance, klan vampir, dan bahkan Grand Divine Order. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya saat dia memanggil Karma Shop untuk memeriksa poin karmanya. Sebelumnya, dia bingung mengapa dia mendapatkan begitu banyak poin karma, dan sekarang dia mengerti bahwa alasan utamanya adalah karena dia telah menarik perhatian di seluruh benua menjadi target nomor 1. Memutuskan untuk memikirkan itu nanti, Hansung memutuskan untuk fokus pada rencananya yang awal, mengambil kembali kendali sebagai Hans. Dia pergi untuk memeriksa subjek uji coba, makhluk-makhluknya, untuk melihat bagaimana kabarnya. Ini adalah prinsip yang sederhana. Makhluk yang terkontrol menyebarkan sihir gelap saat bertemu yang lain, memungkinkan mata dan telinga Hans terus berkembang, dan segera makhluk-makhluk itu akan menyelimuti tempat tersebut di setiap sudut. Tiba-tiba, Hans merasakan sinyal yang dikirimkan oleh seekor kucing yang tampaknya telah memperhatikan beberapa gerakan. Kucing itu berdiri di atap, mengawasi sebuah rumah sambil mengirimkan sinyal kepada Hans. Di dalam rumah itu, ada seorang wanita. Dia berteriak, menangis, dan terjatuh ke tanah sambil memohon kepada orang untuk menyelamatkannya saat pria itu memegang pisau. Wanita itu melihat seseorang lewat di jendela, berbalik ke arah mereka, dan memohon kepada pria itu untuk menyelamatkannya dengan mengklaim bahwa dia telah diculik, tetapi pria itu tidak menghiraukannya, dan hanya pergi begitu saja seolah tidak melihatnya. Si penculik menarik wanita itu dengan rambutnya, dan menyeretnya menjauh dari jendela sambil dia berteriak. Dengan senyum jahat, si penculik menempelkan pisau di leher wanita itu, dan memberitahunya bahwa teriakannya tidak akan didengar oleh siapapun, lalu menampar kepalanya. Si penculik mengejeknya dengan menantangnya untuk berteriak dan membuat lebih banyak suara. Akhirnya dia memutuskan untuk menghabisinya dan mengangkat pisau di atasnya. Pada saat itu, langit-langit rumah itu hancur, menciptakan lubang, dan Hans terjatuh, mengejutkan si penculik. Hans bertanya kepada si penculik apakah dia menggunakan kemampuan penekanan suara dan invisibilitas. Dia mencatat bahwa trik itu tidak berfungsi padanya, dan menyatakan bahwa si penculik akan mati sekarang. Si penculik memegang wanita itu lebih erat, dan bertanya kepada Hans apakah dia seorang penjaga dan bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumah sambil mendekatkan pisau ke wanita itu. Si penculik memperingatkan Hans untuk tidak bergerak maju atau wanita itu akan mati, tetapi Hans menggunakan kekuatan superiornya dan menarik wanita itu dari genggaman si penculik dalam sekejap, membuat si penculik bingung dan terlihat marah. Si penculik berkata bahwa dia sekarang akan menghabisi Hans bersama wanita itu, dan dia menyerang Hans dengan pisau terangkat di depannya. Tiba-tiba, sosok gelap dari benang-benang menjebak tangan si penculik, membuatnya tidak bisa bergerak sementara lebih banyak benang mana mengikat si penculik, sehingga dia tidak bisa bergerak. Hans mencatat bahwa si penculik pasti telah membunuh banyak korban sebelumnya. Saat mendekati si penculik, Hans meletakkan tangan di kepalanya untuk menemukan kebenaran menggunakan kemampuan spesialnya. Hans mulai membaca pikiran si penculik dan melihat bahwa dia telah membunuh banyak orang di masa lalu dan adalah seorang pembunuh berantai. Jadi Hans langsung membunuh pembunuh berantai itu, membuatnya berteriak kesakitan saat dia terangkat dari tanah. Hans memberitahunya bahwa bahkan kematian pun terlalu murah hati untuknya. Dia butuh beberapa mayat hidup untuk diperintah di bumi ini dan memutuskan untuk mengubah si pembunuh berantai menjadi salah satunya. Mengubah seseorang menjadi mayat hidup itu cara yang kejam, melibatkan pengurasan darah dari tubuh subjek. Setelah beberapa detik, si pembunuh berantai berhasil bertransformasi menjadi mayat hidup tingkat menengah. Untuk lebih jelasnya,
Saat memanggil subspace, Hans menginstruksikan gas untuk memasukkan kepala ke dalamnya. Setelah itu, Hans berbalik ke wanita itu dan memutuskan untuk membersihkan tempat tersebut serta menghubungi 911 untuk memastikan dia aman. Beberapa menit kemudian, tempat itu dipenuhi oleh polisi dan wartawan. Di antara kerumunan, ada seorang pria bernama Park Han-chul, ketua tim penyelidikan kriminal. Seorang pria mendekati Han-chul dengan kamera, mengkonfirmasi rekaman dari lokasi kejadian dan menjelaskan tentang si pembunuh berantai. Pria itu juga mengonfirmasi bahwa yang membunuh si pembunuh berantai adalah seorang returner dan bilang bagus si pembunuh berantai sudah mati. Tapi Han-chul berpikir berbeda dan mencatat bahwa orang yang membunuh si pembunuh berantai juga sama berbahayanya karena melakukan eksekusi atas kehendaknya sendiri. Sementara semua penyelidikan berlangsung, Hans berdiri di atas gedung terdekat, melihat ke bawah ke lokasi kejadian. Dia memegang kucing, salah satu familiarnya, sambil mengelus dan menggaruk punggungnya. Di Asosiasi Returner Korea Selatan yang terletak di cabang Seoul Selatan, seorang wanita masuk ke sebuah ruangan meminta manajer cabang. Saat memasuki ruangan, wanita itu dengan kecewa melihat manajer cabang tidur nyenyak. Jadi dia menggoyang Yeon Jion. Manajer cabang membuat Jion terbangun dengan kaget, ngiler, dan matanya gelap karena kelelahan. Jion masih setengah tidur, bertanya ada apa, dan wanita itu melaporkan bahwa Biro Manajemen Kemampuan telah mengirim permintaan untuk kerjasama. Melihat laporan itu, Jion membaca tentang penangkapan 3 pencuri perhiasan dan menyarankan bahwa ini mungkin terkait dengan pembunuhan terbaru. Pelaku di kedua kasus adalah pengguna sihir gelap yang mengenakan mantel panjang dan topeng. Jion meletakkan laporan itu di atas matanya untuk tidur, mencatat bahwa pria bertopeng itu mungkin berguna. Yang mengejutkan wanita itu yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Mendorong laporan, Jion berteriak bahwa meskipun dia seorang pembunuh, pria itu punya keterampilan dan bisa jadi anjing yang hebat kalau dikendalikan. Sambil bersandar di kursinya, Jion menghela napas memikirkan kemungkinan pria bertopeng itu bergabung sebagai penjaga. Wanita itu jadi kesal dan menyuruh Jion untuk berhenti menghindar dan kembali bekerja. Jion berteriak dengan campuran kemarahan dan kelelahan, mengklaim ingin memukul wajah semua penjahat sampai hancur. Keesokan paginya, kembali di apartemennya, Han-sung melihat keluar jendela merasa puas setelah menghancurkan semua penjahat, kecuali kalau penjahatnya adalah pembunuh berantai. Han-sung biasanya berhenti di saat ia mengutuk teror dan menghukum mereka dengan tepat. Selanjutnya, dia berencana untuk melihat siapa yang telah menyebabkan kekacauan terbanyak di tempat umum. Sementara itu, karena Han-sung sudah menyelesaikan banyak hal, dia berpikir seharusnya kembali ke dunia lain untuk melihat Diana dan Aaron. Paman mereka tiba-tiba menangis dan langsung memeluk mereka, sangat senang melihat mereka hidup dan sehat. Melihat ketiga orang itu berpelukan dan menangis saat reuni, Heinz merasa lega bahwa paman itu mungkin orang yang baik. Heinz awalnya merencanakan untuk menggunakan ancaman jika paman itu menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Menggenggam tangan Heinz dengan penuh rasa terima kasih, paman itu berterima kasih padanya karena telah mengantar anak-anak dengan selamat, dan Heinz hanya bilang tidak apa-apa. Diana melangkah maju dengan mata berkaca-kaca dan memeluk Heinz erat-erat, mengucapkan terima kasih dengan isak tangis. Sambil mengelus kepala Diana, Heinz berjanji akan mengunjunginya dari waktu ke waktu dan menyuruhnya untuk berbuat baik dan bersikap baik. Sementara itu, Diana terus menangis, meratapi bahwa dia khawatir sifat Heinz akan berubah, tapi melihat dia masih baik, dia merasa lega. Terkaget dengan pernyataan ini, Heinz bertanya pada Diana, apakah dia benar-benar berpikir sifatnya telah berubah. Heinz penasaran apakah itu mungkin pengaruh persona, karena persona memberikan Hans campuran emosi negatif dan keinginan untuk pengetahuan. Jadi Heinz percaya persona mungkin telah memberinya sifat yang tenang dan terkendali. Diana bertanya pada Heinz apa yang akan dia lakukan sekarang. Dia akan memanfaatkan kesempatan ini dan pergi berziarah. Ibu kota kerajaan Talaria adalah tempat yang damai dan indah. Heinz baru saja tiba di sini dan dia punya satu alasan untuk berada di kota ini, yaitu karena Talaria adalah markas besar gereja Sang Dewi dan rumah bagi kuil terbesar di negeri ini. Heinz berjalan ke sebuah gang sepi, di mana tidak ada yang bisa melihatnya, dan mulai memanggil avatar keempat yang telah didapatkan Han-sung. Avatar keempat ini bernama Heinrich, berbagi sifat yang sama dengan avatar lainnya. Keunikan Heinrich sebagai seorang pejuang adalah semangatnya yang memberinya keterampilan dan pengalaman tambahan. Heinz mengklaim bahwa berkeliling kota dalam tubuh vampir itu sulit, jadi dia menyerahkan tas kecilnya kepada Heinrich dan menyuruhnya untuk menjelajahi kota. Heinrich menuju sebuah gereja dan menjatuhkan tas penuh koin emas dan harta karun di depan seorang pria botak di meja. Pria botak itu terkejut melihat kekayaan sebanyak itu dan bertanya berapa nilai harta tersebut. Heinrich menjawab, itu adalah tabungan seumur hidupnya. Dengan meletakkan tangan di dadanya, Heinrich mengatakan bahwa
harapannya adalah menjadi kesatria suci dan memenuhi kehendak sang dewi. Sejauh ini, semua avatar yang ada adalah undead, seorang penyihir gelap, dan vampir, semuanya terkait dengan kegelapan. Jadi, avatar baru ini akan menjadi kesatria suci yang mengayunkan pedang suci dan dihormati oleh semua orang. Dengan keras memukul meja menggunakan tinjunya, pria berkumis panjang itu dengan gembira berkata bahwa Heinrich adalah orang muda yang semangat dan menawarkan untuk melatihnya. Pria botak itu memberitahu pria berkumis, Marco, untuk menunggu dengan menekankan bahwa tidak peduli berapa banyak sumbangan, mereka tidak bisa menerima orang asing sebagai kesatria suci. Sambil tertawa nyaring, Marco meyakinkan pria botak itu untuk tidak khawatir. Dan berbalik ke Heinrich, Marco menunjukkan bahwa selama pelatihan, sifat asli Heinrich akan terungkap dan bertanya apakah Heinrich menginginkannya. Dengan senyum percaya diri, Heinrich langsung setuju. Namun, kepercayaan dirinya sirna saat ia memulai pelatihan dan menyadari betapa sulitnya ketika sebuah batu besar meluncur ke arahnya. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menghentikannya, menerapkan semua kekuatannya. Sudah sebulan sejak Heinrich memulai pelatihan sebagai kesatria suci ini. Latihan dimulai dengan pikiran bahwa itu akan mudah, tapi ternyata dia salah, dan sekarang dia belajar dengan cara yang sulit bahwa itu tidak mudah. Batu besar itu sangat berat sehingga Heinrich mulai berkeringat karena mendukung beratnya. Seorang pria bertubuh kekar yang melihat trainee nomor 12 hampir tertimpa batu itu memarahinya, mengatakan bahwa fokusnya mulai hilang. Dengan mendekat ke arah pria yang hampir ambruk itu, pelatih berteriak agar dia fokus dan mengubah doanya dari beban berat batu dan ketakutan akan tertimpa hingga mati. Pria itu mulai mengubah doanya, lalu dia menambahkan lebih banyak tenaga ke tangannya dan berhasil mendorong batu itu tinggi-tinggi, membuat pelatih senang melihatnya. Heinrich mencatat bahwa dalam kondisi ekstrem, doa yang berulang memperkuat iman dan meningkatkan kekuatan ilahi. Sementara itu, seorang trainee lain membuat yang lain memukul punggungnya dengan palu berduri sambil memamerkan ototnya. Trainee lainnya menghancurkan palu besi dengan bisep telanjangnya. Melihat pria-pria ini pamer seperti itu, Heinrich merasa tidak nyaman. Trainee sebelumnya memberitahu Marco, pria berkumis itu, bahwa para rekrut yang dia bawa bukan main-main. Kedua orang itu memuji kekuatan Heinrich, mencatat bahwa bahkan tanpa dibaptis, dia sudah sangat kuat dan ingin melihat seberapa banyak dia akan meningkat setelah dibaptis. Mendengar mereka bicara tentang dirinya dengan cara yang tidak senonoh, Heinrich merasa semakin tidak nyaman dan sangat canggung. 3 bulan telah berlalu sejak Heinrich mulai pelatihan Holy Knight, dan berkat semangat pejuangnya dan keterampilan pemulihan supernya, dia belum ambruk. Sementara tubuh dan staminanya telah meningkat dari latihan, ada satu hal yang benar-benar mengganggunya. Meletakkan tangan di bahu Heinrich, Marco memintanya untuk berbalik, memamerkan bisepnya, dan menyarankan agar mereka melakukan latihan dada bersama. Tapi pria lainnya tidak setuju, dan sambil memamerkan bisepnya, menyarankan agar mereka sebaiknya melakukan latihan punggung yang solid. Saat kedua pria itu menatapnya seperti mangsa, Heinrich merasa sangat tidak nyaman, dan mulai bergetar karena cemas. Nanti hari itu, setelah latihan, Heinrich memberitahu temannya bahwa setiap hari para orang aneh itu datang ke dia dan minta untuk berlatih bersama, membuat temannya tertawa. Saat itu, tiba-tiba kerumunan orang menjadi ramai saat mereka melihat seseorang datang seolah-olah mereka sudah menunggu. Uskup Agung Latius dan Paladin Tuskin berjalan melalui gerbang, disambut dengan hangat oleh semua orang di sekitar. Teman Hein menjelaskan bahwa mereka yang baru datang telah pergi berpetualang dengan kesatria suci dan crusader, dan baru saja kembali. Hein mengenali Tuskin sebagai orang yang bertarung melawan Hans beberapa waktu lalu. Jadi Hein menyadari bahwa Tuskin dan rombongannya pasti sudah mencari Hans selama ini. Setelah beberapa hari, upacara baptisan resmi untuk mereka yang lulus kriteria diadakan di aula besar gereja. Pendeta yang berdiri di depan di podium mengatakan bahwa karena keadaan khusus, upacara ini dipercepat. Tiba-tiba, dia memanggil para peserta didik yang namanya dia sebut untuk maju. Teman Hein yang duduk di sampingnya bertanya, mengapa mereka harus mengadakan acara yang hanya terjadi sekali setiap 6 bulan. Hein mengasumsikan ini karena para ksatria sangat membutuhkan tambahan kekuatan untuk mengejar Immortal King. Meskipun begitu, Hein sangat bersemangat tentang kesempatan ini dan mempertimbangkan untuk menggunakan keterampilan persona dan mind hub. Pendeta memanggil peserta didik Max, dan saat Max berlutut di depan pendeta, dia diminta untuk mengucapkan sumpah. Mereka yang menerima baptisan mengorbankan semua mana mereka kepada dewa dan tidak dapat menggunakan sihir, tetapi sebagai imbalannya, dewa memberikan berkah kekuatan suci yang sangat besar. Besar kecilnya berkah yang diterima setiap individu bervariasi, dan faktor terbesar yang menentukan adalah iman kepada dewa. Semakin murni dan tulus iman mereka, bebas dari kebohongan atau keraguan, semakin kuat kesatria suci yang mereka jadi. Pendeta memanggil Hein.
Hein meninggalkan tempat duduknya dan berjalan ke depan dengan sikap serius. Sampai sekarang, Hansung telah menggunakan Mind Hub untuk menekan rangsangan eksternal atau menahan emosinya. Tetapi sebaliknya juga mungkin, jadi Hansung menggunakan skill persona untuk menanamkan emosi iman ke dalam Heinrich, sehingga ketika pendeta mengekstrak mananya. Heinrich menggunakan Mind Hub untuk menyaring ketidakpercayaan dan keraguan, mana Hein menjadi murni tanpa ragu. Ini memungkinkan Heinrich untuk menyerap berkah hingga potensi maksimum, sementara Hansung memfokuskan kekuatan mental dari semua avatarnya ke Heinrich. Bahkan pendeta terkejut melihat jumlah kekuatan suci yang diberikan kepada Heinrich setelah pembaptisan. Kekuatan suci itu bersinar dari Heinrich, menyebar ke seluruh aula, membuat semua orang terpesona, menutup mata mereka karena takjub. Para peserta pelatihan lain yang duduk di kursi mereka juga terpesona, tidak bisa percaya dengan banyaknya kekuatan suci yang mereka saksikan. Mereka melihat bahwa kekuatan suci bahkan sudah mencapai kepala patung dewa. Dan sambil meletakkan tangan di bahunya, pendeta memanggilnya Tuan dan memberitahunya bahwa ia telah dibaptis dengan sukses, sudah mencapai peringkat pendeta. Dengan senyuman, pendeta mendoakan Heinrich semoga beruntung di masa depan, dan Heinrich mengucapkan terima kasih. Dengan ini, Hansung mendapatkan skill baptisan suci yang meningkatkan potensi avatar dan kekuatan mental mereka. Setelah memeriksa kekuatan suci yang baru saja diterimanya, Heinrich merasa lega bahwa iman palsu yang dibangun di atas tipuan ternyata berhasil. Tetapi dia juga yakin bahwa trik yang digunakannya tidak sepenuhnya berhasil, karena dewa gereja ilahi lebih mirip sistem daripada dewa pribadi. Ketika Heinrich membuka pikirannya sebelumnya, dia mendapatkan perasaan samar yang lebih dekat dengan rasa ingin tahu daripada iman. Melihat patung dewa, Heinrich berpikir inilah yang dimaksud dengan menjaga seseorang. Sementara itu, Uskup Agung Latius dan Paladin Tuskin berkumpul di ruang perencanaan, memeriksa peta besar di atas meja. Tuskin terlihat frustasi, mencatat bahwa mereka belum menemukan jejak Immortal King dalam beberapa bulan, dan tidak akan mendapatkan dukungan dari kerajaan Thalia. Sambil menunjuk simbol-simbol di peta, dia mencatat bahwa pengejaran mereka terhadap Hans telah menyebabkan terlalu banyak gesekan dengan klan vampir dan Vow of Defiance. Latius menunjukkan bahwa karena tim pemberantasan belum membuat kemajuan, tekanan politik dari Thalia semakin meningkat. Kerajaan semakin tegang, Latius menyatakan bahwa skuad pembasmi akan dibubarkan dan Tuskin setuju. Saat keluar dari aula, Tuskin berpikir bahwa mereka sekarang dikelilingi tanpa cukup bala bantuan. Dia tidak yakin harus berbuat apa atau bagaimana bertindak dalam situasi ini. Sambil tenggelam dalam pikirannya, dia terkejut oleh teriakan dan melihat ke bawah untuk melihat Max yang baru diangkat sebagai pelatih. Max melihat celah dan menyerang dengan tombaknya, melukai Heinrich yang mengerang kesakitan. Heinrich membalas dengan menyikut Max tepat di wajahnya, mematahkan hidungnya. Serangan itu membuat Max jatuh ke tanah, dan Heinrich dinyatakan sebagai pemenang saat sistem memberikan dia keterampilan teknik bertarung Crusader karena latihan berulangnya. Menggabungkan pemulihan super dengan kekuatan sucinya, Heinrich langsung menyembuhkan luka yang diterimanya dari tombak dan membantu Max berdiri. Max bertanya, apakah dia baru saja membiarkan dirinya terkena serangan dengan sengaja, dan Heinrich menegaskan bahwa dia memang sengaja diserang untuk membantu latihannya dan menjadi lebih kuat. Max terkejut, dan saat Heinrich berbalik, mereka melihat Tuskin berdiri di dekatnya, mengomentari kekuatan Heinrich. Tuskin menawarkan untuk membuatnya lebih kuat, dan meminta Heinrich untuk menemaninya ke kuil Rosalia. Terkejut dengan tawaran itu, Heinrich bertanya pada Tuskin, apakah dia benar-benar mengundangnya ke kuil Agung Rosalia, dan Tuskin mengiyakan sambil berbalik untuk pergi. Tuskin menyuruh Heinrich yang masih terkejut untuk segera mengikutinya. Heinrich bertanya, apakah dia bisa mengemas barang-barangnya, tetapi Tuskin berkata, agar Heinrich meminta seseorang untuk mengurusnya nanti. Saat mereka berdiri di lingkaran teleportasi, Tuskin berjanji akan menjelaskan semua detail kepada Heinrich nanti. Masih terlihat bingung, Heinrich setuju. Seketika kemudian, keduanya teleportasi keluar dari batas kuil Agung Rosalia, meninggalkan Heinrich terpesona oleh keindahannya. Kuil ini adalah tempat suci terbesar dari gereja ilahi yang terletak di jantung benua, tempat tinggal Paus dan Saint. Di dalam gereja, Saintes menyambut Heinrich dan Tuskin dengan senang hati. Keduanya membungkuk di depan Saintes saat Tuskin mengucapkan terima kasih. Sementara itu, Heinrich sedang merencanakan bagaimana dia akan berkembang pesat di sini dan menjadi kesatria suci yang diakui oleh semua orang, sedikit tersenyum dengan ide ini. Heinrich berencana untuk tumbuh secara perlahan dalam cahaya, sementara sisa pekerjaan kotor akan ditangani oleh avatar lainnya di bayang-bayang. Kembali ke bumi, Hansung di tubuh Hans sedang menjelajahi internet dan menemukan dirinya sedang tren di mana-mana, menjadi terkenal. Pikirannya meluncur ke masalah lain ketika para penjahat yang dia bunuh baru-baru ini menyebutkan masyarakat pembalasan ilahi, dan dia bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi. Hansung memutuskan untuk mencari tahu nanti, fokus pada menghabisi para penjahat dan menyelesaikan penghasilan misi.
Mengambil alih Heinz, dia menutupi kepala dengan hoodie dan wajahnya dengan topeng, lalu berjalan melalui jalan yang sibuk untuk melakukan transaksi. Dia pergi ke tempat yang layak dan tidak mencurigakan. Begitu dia masuk, pemilik toko menyambutnya. Mendekati pemilik toko, Heinz meletakkan tas kecil di atas meja, menyatakan bahwa dia ingin menjual sesuatu. Namun, pemilik toko yang sedang asik membaca buku dengan malas berkata bahwa ini bukan toko gadai dan menyuruh Heinz pergi. Heinz mengeluarkan semua koin dari tasnya di atas meja, membuat pemilik toko terkejut. Setelah memeriksa koin-koin itu, pemilik toko mengenali mereka sebagai lencana dari kelompok perdagangan manusia, Commerce Syndicate. Heinz bertanya kepada pemilik toko, apakah dia tertarik sekarang. Melihat sedikit ketakutan, pemilik toko menyuruh Heinz untuk masuk melalui pintu belakang. Mengikuti instruksi itu, Heinz membuka pintu belakang, dan saat dia masuk, seorang pria bermasker menyambutnya. Bertanya, apakah dia datang untuk menjual? Menyerahkan tas kepada pria bermasker itu, Heinz bertanya, apakah mungkin untuk dibayar dengan sesuatu selain uang tunai? Setelah memeriksa lencana-lencana itu, pria bermasker bertanya, apakah Heinz maksudnya ingin barang? Mengangkat satu jari, Heinz mengatakan, dia ingin tiket lotre hadiah utama, karena dia tahu uang tunai tidak ada gunanya jika dia tidak bisa menghabiskannya. Hadiah lotre akan bisa ditukar jadi uang tunai secara legal. Orang berbaju topeng itu bilang kalau tiket lotre biayanya cukup mahal, dan Heinz setuju. Orang bertopeng itu mengklaim ada tiket seharga 6,1 miliar dengan periode penukaran 4 bulan yang tersisa, dan Heinz minta dia siapkan 2 tiket lagi. Kaget dengan permintaan ini, orang bertopeng itu menunjukkan bahwa dengan apa yang sudah dibayar Heinz, itu nggak cukup untuk 2 tiket. Sambil meyakinkan orang itu agar tidak khawatir, Heinz merogoh ke dalam subspace, mengambil 3 batangan emas, dan meletakkannya di meja. Orang itu kaget melihat Heinz punya akses ke penyimpanan subspace. Dia memegang tangan Heinz, tanya siapa dia. Heinz yang terkejut karena ditangkap seperti itu, dengan tegas bilang dia bukan di sini untuk ngobrol santai, dan menyarankan agar mereka segera menyelesaikan kesepakatan. Setelah melepaskan tangan Heinz, orang itu minta maaf dan setuju untuk segera menyelesaikan. Orang itu mulai berkeringat, merasa terintimidasi dengan kehadiran Heinz. Sekarang mendekat ke telinga orang itu, Heinz bilang mereka akan sering melakukan transaksi ini dari sekarang. Beberapa menit kemudian, Heinz keluar dari toko dengan 3 tiket lotre dan sangat excited. Bertanya-tanya mau dipakai untuk apa. Dia sebenarnya mempertimbangkan untuk merekrut beberapa bawahan yang bisa dia perintah untuk urusan seperti ini, daripada bolak-balik sendiri. Tapi untuk sekarang, dia memutuskan untuk menikmati udara malam dengan tenang. Sambil duduk di pinggir, Heinz melihat kerumunan. Puas karena dia jadi alasan di balik kedamaian mereka, tanpa ada kejahatan yang perlu dikhawatirkan. Tiba-tiba, seorang pria muncul di belakang Heinz dan nanya dari mana dia. Kaget dengan kemunculan tiba-tiba itu, Heinz langsung berbalik dengan panik. Pria itu dengan tenang bilang dia hanya ingin ngobrol, itu saja. Heinz tanya pria itu soal apa dan menegurnya karena menyelinap seperti itu. Pria itu nanya ke Heinz apakah dia seorang vampir, sambil menunjukkan taringnya dan bilang dia juga vampir, level 6 dari dimensi Dotmere. Mendengar ada vampir dari dimensi lain, Heinz langsung bingung sejenak. Vampir itu sepertinya berusaha menunjukkan kekuasaannya. Jadi Heinz memperkenalkan diri meskipun sebenarnya dia nggak mau, dan dia sadar kalau dia menjawab dengan gampang. Heinz makin bingung, mikir kalau vampir itu bisa mengendalikan pikiran. Vampir itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Gamma dari organisasi Blood Pact dan menyerahkan kartu kepada Heinz. Setelah menerima kartu itu, Heinz nanya apakah organisasi seperti itu beneran ada. Gamma bilang bahwa untuk vampir bisa hidup bareng, organisasi itu penting. Heinz tanya ke Gamma tentang tingkat yang dia sebutkan sebelumnya. Gamma ngeluarin kunci mobilnya, nyalain mobil, dan ngajak Heinz ikut supaya bisa dapat penjelasan lebih lanjut. Pas Heinz masuk ke mobil, seorang wanita ngeliatin dia dari ujung jalan. Dia juga vampir dan ngomong lewat alat komunikasi untuk ngabarin markas bahwa Heinz bergerak sesuai rencana. A few moments later. Di suatu hari di dalam sebuah dungeon, seorang penyihir hebat, Shin Hayul, melangkah percaya diri menyusuri koridor sepi untuk menghadapi monster raksasa dan mengakhiri segalanya sekali dan untuk selamanya. Dia mengeluarkan mantra yang begitu besar hingga terlihat dari kejauhan di seluruh pegunungan. Sihir yang dia ciptakan sungguh luar biasa, dan dengan satu perintah, dia membekukan segalanya di jalannya, termasuk monster yang langsung berubah menjadi es. Hayul adalah seorang anak yang dulu dianggap aneh, dan bahkan tidak bisa menggunakan sihir dengan benar, tapi lihat sekarang dia sudah berubah. Mengubah nasibnya, bangkit di atas stigma untuk menjadi seorang penyihir hebat, yang belum pernah dilihat siapapun. Untuk melihat bagaimana dia mendapatkan kekuatan seperti itu, mari kita kembali ke awal di mana dia mendapatkan kekuatannya.